Bab 2151, Air Mata Jiwa. Ayah, tetesan air mata kristal jatuh ke wajah Lin Ming dan dengan lembut pecah. Di dunia yang membingungkan ini, suara tetesan air mata terdengar sangat jelas, seperti suara yang melintasi ruang dan waktu. Ini adalah air mata jiwa. Beberapa jiwa, ketika mengingat rasa sakit dan emosi masa lalu mereka, akan meninggalkan air mata. Melihat robekan jiwa yang menghancurkan ini, Seng Mei tersenyum tanpa humor. Dia tahu betapa pucat dan tidak bergunanya air mata ini dalam situasi seperti ini. Karena, apa yang sudah terjadi, tidak bisa diubah lagi. Terlebih lagi, meski waktu itu kembali, hasilnya akan tetap sama. Karena situasi saat itu telah menjadi jalan buntu bagi Lin Ming. Dalam ratapannya, kegembiraan yang dia rasakan saat menyatu dengan Lin Ming sekali lagi perlahan memudar. Saat ini, jiwa Seng Mei sudah benar-benar sunyi. Dia menyaksikan tanpa daya ketika satu-satunya pria dalam hidupnya yang berhasil membangkitkan cinta dan kebenciannya mulai perlahan kehilangan jiwa dan sumber kehidupannya di bawah tindakannya. Dia menjadi sangat lemah, seperti bintang yang terbakar abis. Pada saat itu, Seng Mei merasa jiwanya sendiri telah berubah menjadi es. Dia melihat Lin Ming yang tertidur lelap yang sudah menjadi lumpuh sekarang. Dia merasa seolah-olah ada pisau yang perlahan menusuknya, memotong jantungnya. Di saat-saat terakhir dia meninggalkan secercah jiwa sumbernya di Lin Ming. Namun, dia tahu bahwa gumpalan jiwanya ini sepertinya tidak memiliki fungsi yang berguna. Ini sama dengan mengatakan bahwa Lin Ming sudah selesai. Ini adalah pria yang ingin dia lompati bersama-sama dari pusaran bencana ini. Dan sekarang, dia secara pribadi telah menghancurkannya. Sebelum segalanya dimulai, semuanya sudah berakhir. Dia diam-diam menunggu, hatinya sepi seperti kuburan. Sebenarnya dia hanya menunggu beberapa jam, tapi baginya itu seperti 1 miliar tahun. Pada saat ini, Lin Ming yang tertidur lelap diam-diam terbangun. Dia memandang Seng Mei dan tersenyum pahit. Rerumputan terasa lembut di bawah mereka saat angin sejuk bertiup lewat. Keduanya saling memandang, gambaran ini terekam dalam pikiran mereka untuk selamanya. Pada waktu yang tidak diketahui, Seng Mei akhirnya angkat bicara. Ini adalah kata-kata yang pernah diucapkan Seng Mei di masa lalu. Sekarang, dia mendengarkan mereka sekali lagi sebagai orang luar. Bencilah aku. Ini sepertinya bukan kata-kata yang ditujukan pada Lin Ming, tapi kata-kata yang ditujukan pada dirinya sendiri, kata-kata menyiksa yang mempertanyakan dirinya sendiri dan dia. Apa alasanku membencimu? Jika bukan karena kamu maka aku pasti sudah dibunuh oleh Soaring Feather dan hanya akan menjadi mayat sedingin es. Faktanya, aku bahkan bisa mengatakan bahwa tanpamu aku tidak akan pernah meninggalkan dunia jiwa dan sudah mati di hadapan Raja Dewa Brahma Agung. Saat mereka dulu seperti sekarang, setiap kata Lin Ming diingat dengan jelas oleh Seng Mei. Dia terdiam, mendengarkan kata-kata ini. Setiap kata bergema di telinganya dan dia bahkan bisa mengingatnya dengan tepat. Sampai Lin Ming berkata, kamu benar-benar bersedia melakukan segala cara yang mungkin. Untuk mengembangkan seni kehidupan kekal, Anda bahkan rela menggunakan tubuh Anda sebagai alat. Di dunia fana ada wanita yang bisa menjual tubuhnya demi uang. Dan kamu, apa yang membedakanmu dari mereka? Kata-kata ini memarahi Seng Mei sebagai pelacur. Di masa lalu hal itu telah menimbulkan gelombang besar di hatinya, tetapi hari ini hal itu tidak menimbulkan apapun. Dia hanya menghela nafas sedih. Mungkin sebenarnya tidak ada perbedaan. Dia juga tidak bisa mengendalikan nasibnya sendiri, dan akhir hidupnya juga sama menyedihkannya. Sudah berakhir. Seng Mei tahu bahwa semua ini sudah ditentukan sebelumnya. Tidak peduli berapa kali diulang, hasilnya akan tetap sama. Kemudian, Seng Mei menyaksikan saat dia menerobos kekosongan, meninggalkan Lin Ming yang putus asa dan tampaknya mati tergeletak di bumi, seolah-olah tidak ada satupun jejak kehidupan yang tersisa di dalam dirinya. Jiwanya sebenarnya tidak mengikuti diri impiannya dalam berangkat. Sebaliknya, dia tinggal di benua tumpahan langit dan menatap Lin Ming. Hal ini membuat Seng Mei terkejut. Bagaimana ini bisa terjadi? Seng Mei tidak tahu kenapa. Namun perlahan, hatinya bergetar. Dia telah melihat Lin Ming di benua tumpahan langit selama beberapa hari. Dia masih belum pergi dengan diri impiannya. Samar-samar, ada sesuatu yang bergejolak di hatinya. Mungkinkah, bisakah dia melihat apa yang dialami Lin Ming di masa lalu? Selama waktu itu, karena keberadaan Kaisar Jiwa dia tidak bisa melacak Lin Ming. Terlebih lagi, setelah dia meninggalkan Sky Spill Planet dia pergi ke Dark Abyss. Tapi sekarang dia memiliki kesempatan seperti itu dalam mimpinya. Dalam mimpi ini, apakah semua yang terjadi benar-benar terjadi pada Lin Ming? Saat Seng Mei tiba-tiba memikirkan hal ini, dia akhirnya menggelengkan kepalanya perlahan. Mungkin ini hanya asumsi yang muncul di benaknya. Tidak peduli betapa bijak dan menakjubkannya dunia mistik makam Dewa Setan ini, tidak mungkin untuk mengetahui ingatan Lin Ming dan membiarkannya berdiri di dekatnya. Meski begitu, Seng Mei masih terus menatap dengan tenang. Dia ingin melihat apa yang dialami Lin Ming, meskipun itu semua hanya dalam imajinasinya. Tahun-tahun berubah. Musim semi berlalu dan musim gugur pun tiba. Seng Mei diam-diam menunggu di samping Lin Ming, seperti hantu yang membela kuburan. Dan di hutan belantara ini, Lin Ming sepertinya tertidur permanen. Daun-daun berguguran dan debu berjatuhan di tubuhnya, dan bahkan rumput pun tumbuh di atasnya. Hati Seng Mei terasa berat, tapi dia memiliki kesabaran yang tak terukur. Dia menunggu, selalu menunggu. Sampai suatu hari,
Lin Ming perlahan membuka matanya. Jantung Shen Mei berdetak kencang dan raut wajahnya berubah. Terlihat jelas betapa tidak stabilnya jiwanya saat ini. Dia menyaksikan Lin Ming perlahan berdiri. Tanah dan rumput liar berjatuhan dari tubuhnya. Pada saat ini, sepertinya Lin Ming sedang merangkak keluar dari kubur. Lin Ming berjalan ke depan. Tidak diketahui kemana dia ingin pergi. Shen Mei diam-diam mengikuti di belakang. Dia mengikutinya saat dia melintasi gunung, melewati sungai, berjalan melintasi lautan, dan mendaki gunung yang menembus langit seperti pedang. Di puncak gunung, Shen Mei melihat dua pendekar pedang yang sepertinya baru saja memulai jalur seni bela diri. Mereka mengadakan pertemuan bela diri di puncak gunung pedang ini. Ini adalah orang-orang yang Lin Ming kenal dari dunia fana. Shen Mei memandang Lin Ming dan bisa melihat ini dari matanya. Dia menyaksikan kedua pendekar pedang itu terlibat dalam pertarungan sengit di udara. Dia juga melihat Lin Ming minum anggur bersama keduanya setelah pertemuan seni bela diri ini, dan berbicara bebas dengan mereka. Di mata Shen Mei, kedua pendekar pedang ini sama-samarnya dengan partikel debu. Jika bukan karena Lin Ming, dia tidak akan tertarik pada setengah kata yang mereka ucapkan. Namun ketika dia mendengarkan mereka, apa yang dia dengar membuatnya tercengang. Kata-kata yang diucapkan kedua pendekar pedang itu mengandung kebenaran yang tidak bisa dijelaskan. Khususnya, apa yang dikatakan pendekar pedang berpakaian biru itu. Kata-katanya tentang pendakian menuju puncak seni bela diri sepertinya menyentuh hatinya sendiri. Di dunia ini terdapat puncak gunung yang tiada habisnya. Tapi, pasti ada satu gunung yang tertinggi. Semakin tinggi puncak gunung, semakin sulit bagi saya. Dan bagi saya, yang paling menakutkan, yang paling mengerikan adalah saya tidak tahu di mana gunung ini berada. Saya tidak akan pernah berhenti mencari. Aku tahu bahwa penglihatanku terbatas dan aku mungkin tidak akan pernah bisa menemukannya, tapi aku akan mendaki seperti yang kulakukan sebelumnya, tanpa henti. Saya tidak perlu benar-benar mencapai puncak tertinggi di dunia ini, tapi saat saya mendaki, saya akan sangat senang melihat puncak itu di atas saya. Hal ini karena ketika saya mendaki ke puncak yang baru, pandangan saya akan semakin meluas dan saya dapat melihat di mana letak puncak yang lebih tinggi. Dan ketika saya mendaki puncak baru itu, saya akan menemukan puncak lain yang lebih tinggi lagi, dan saya akan terus mengulanginya. Kata-kata pendekar pedang berpakaian biru ini bergema di telinga Shen Mei untuk waktu yang lama. Bahkan semangat juangnya sepertinya sedikit tergerak dari kata-kata ini. Semangat juang ini juga cocok untuknya. Adapun nanti ketika mereka berbicara tentang kehidupan dan anggur, mereka meninggalkan gelombang yang lebih besar di hati Shen Mei. Untuk menikmati lembut dan pedasnya hidup, ketika pikiran benar-benar kacau, mungkin saat itulah seseorang bisa benar-benar memahami misterinya. Kata-kata pendekar pedang berpakaian biru yang mabuk itu membuat Shen Mei terkejut. Bukan karena kata-kata yang dia ucapkan mengandung konsep yang mendalam, tetapi kemunculan kata-kata yang seharusnya tidak pernah muncul dalam imajinasi Shen Mei lah yang membuat jantungnya berdebar kencang. Dia punya perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Itu semua yang dia lihat dalam mimpi ini mungkin bukan ilusi, tapi apa yang benar-benar dialami Lin Ming di masa lalu. Berbagai nama tempat, deskripsi kehidupan Lin Ming, segala sesuatu yang dibicarakan oleh kedua pendekar pedang ini penuh dengan detail dan kehidupan yang jelas. Bahkan ada konsep yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Perasaan seorang seniman bela diri tidak seperti kata-kata manusia yang mudah ditulis di atas kertas. Sebaliknya, itu adalah hal-hal yang benar-benar mereka alami, ringkasan dari petualangan dan filosofi hidup mereka. Dapat dikatakan bahwa perasaan ini adalah jalan seni bela diri mereka. Jalan seni bela diri kedua pendekar pedang berpakaian biru ini diwarnai dengan cat manusia. Namun dalam benak Shen Mei, mustahil baginya untuk memiliki pemahaman yang aneh seperti itu. Terlebih lagi, perasaan ini jelas berhubungan dengan anggur, tetapi Shen Mei sendiri tidak minum anggur, jadi bagaimana mungkin dia bisa memunculkan konsep kehidupan dan anggur dalam mimpi ini? Mungkinkah apa yang dia lihat di hadapannya tidak muncul dari imajinasinya, tapi apa yang sebenarnya dialami Lin Ming di masa lalu? Memikirkan hal ini, hati Shen Mei bergetar. Bab 2152, Pantang Menyerah. Mengapa kenangan Lin Ming muncul dalam mimpinya? Atau, bagaimana makam Dewa Setan memiliki ingatan Lin Ming? Memikirkan hal ini, Shen Mei menjadi bingung. Dia tidak mengerti alasannya, tapi yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah diam-diam melihat kehidupan Lin Ming. Jantungnya bergetar sepanjang waktu. Dia merasakan antisipasi karena dia ingin mengetahui kehidupan Lin Ming. Tapi yang lebih dia rasakan, adalah ketakutan bahwa Lin Ming akan mati sendirian. Setelah dia menyaksikan Lin Ming terbangun, dia mengucapkan selamat tinggal kepada pendekar pedang dan meninggalkan gunung pedang itu. Dia melihat Lin Ming menuju ke utara, tubuhnya memburuk setiap hari. Kultivasinya turun dengan kecepatan yang mengerikan, dia sudah menjadi lumpuh. Setiap hari, setiap malam, Shen Mei akan mengikuti Lin Ming. Meski punggungnya tegak, sebenarnya punggungnya dipenuhi kesedihan dan kesedihan yang tak terhingga. Dia merasa seolah hatinya dicukur oleh pedang. Di masa lalu ketika dia meninggalkan Lin Ming, dia berpikir bahwa dia akan menghadapi masa depan yang pahit. Tapi saat dia benar-benar mengalami semua pengikut di belakangnya, perasaan itu benar-benar berbeda. Dia hampir sepenuhnya tenggelam, merasakan sendiri suasana hati seseorang yang pernah berdiri di puncak 33 surga, seorang jenius tak tertandingi yang telah menyelamatkan umat manusia, tetapi kemudian terlempar ke dalam debu hanya dengan satu gerakan.
Sekarang, dia hanya memiliki sisa hidup beberapa lusin tahun. Meskipun keinginan Lin Ming tegas dan mantap, dia masih tidak bisa menahan serangan seperti itu. Seng Mei mengikuti Lin Ming ke Green Mulberry City. Dia melihat pedagang kaki lima, peramal, ahli seni bela diri fana, pengemis, pelajar terpelajar, penebang kayu, segala jenis manusia yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Kemudian, dia melihat seorang bibi ramah yang memberikan kue wijen Lin Ming. Saat Lin Ming menikmati kue wijen yang penuh dengan rasa kematian, tanpa menyadarinya, tatapan Seng Mei menjadi kabur. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana, ketika umat manusia sudah hampir putus asa, seberapa besar Lin Ming bertahan ketika dia kehilangan segalanya. Mungkin, ini adalah takdir yang lebih kejam daripada membiarkan Kaisar Jiwa membunuhnya dengan bebas. Di Green Mulberry City, di area masa kecilnya, Lin Ming perlahan mengunjungi setiap tempat. Lalu Lin Ming melanjutkan ke utara. Gurun utara tertutup salju yang berterbangan. Pada waktu yang tidak diketahui, wajah Lin Ming menjadi pucat dan tidak berdarah, dan dia menggigil saat dia batuk darah. Berkali-kali, Seng Mei tahu bahwa apa yang dibatukkan Lin Ming adalah esensi darahnya. Meskipun jiwa ilahinya lemah, tubuh fananya masih sangat kuat dan dapat meregenerasi darah. Namun, mustahil bagi jiwa yang lemah untuk mengendalikan tubuh fana yang begitu hebat, itu tidak bisa menahan vitalitas darah yang melimpah. Karena itu, tubuhnya berusaha melindungi dirinya sendiri dengan mengeluarkan semua darah ini. Jika ini terus berlanjut maka dia akan mati perlahan saat esensi darahnya meninggalkannya. Bagi Seng Mei, setiap tetes darah merah menyilaukan mata. Dia melihat Lin Ming bertemu dengan seorang teman lama. Atau, mungkin dia menggunakan akal sehatnya untuk menemukan orang ini atas inisiatifnya sendiri. Ini adalah seorang lelaki tua, seorang lelaki yang telah mengalami kesulitan hidup sepenuhnya, dan yang tubuhnya dipenuhi luka tersembunyi. Dia melihat Lin Ming menyelamatkan seorang gadis kecil. Mata gadis kecil ini murni dan lebar. Bahkan di zaman perang yang kacau, ketika Lin Ming menjadi sangat lemah dan jatuh ke tanah, hanya gadis kecil ini yang berani memberikan air kepadanya. Dia melihat Lin Ming berurusan dengan beberapa manusia. Namun karena tubuhnya terluka, darah terus mengalir. Seseorang yang dulunya sangat berbakat kini menjadi sangat kurus dan lemah. Dia melihat Lin Ming mengucapkan selamat tinggal kepada orang-orang ini, akhirnya pergi sendiri. Tubuhnya jatuh ke kondisi yang mengerikan, dan dia terlatih-tatih di setiap langkah. Kadang-kadang, dia bahkan terjatuh saat berjalan. Pakaiannya rusak, rambutnya acak-acakan, dan wajahnya kotor, dia tampak tidak berbeda dari seorang pengemis fana. Dia ingin memasuki sebuah kota, tetapi di zaman perang yang liar itu, seorang penjaga mempercayai dia sebagai seorang pengungsi dan mengusirnya. Lin Ming tidak mengatakan apa-apa atau melakukan apapun terhadap penjaga itu. Dia diam-diam mundur dan pergi. Di bawah matahari terbenam, sosoknya yang kurus dan kuyu menjadi jarum yang menusuk ke dalam hati Seng Mei. Samar-samar, lingkungan sekitar Seng Mei tampak kabur. Dia ingat kata-kata yang pernah dikatakan Lin Ming kepadanya di dunia jiwa, sebelum bencana besar umat manusia benar-benar meletus. Saya ingat, ketika saya masih manusia, seorang teman lama saya memperingatkan saya untuk tidak keras kepala dan berlatih seni bela diri. Dia tidak ingin aku menghabiskan sisa hari-hariku dengan cacat di tempat tidur. Tapi, jawabanku adalah, jalan seniman bela diri itu seperti nyala api. Berlatih ilmu bela diri hanya akan menimbulkan rasa sakit. Bahayanya tidak terhitung banyaknya dan jalannya penuh dengan rintangan. Setiap orang yang berjalan menuruninya pada akhirnya akan berubah menjadi abu, tetapi seniman bela diri sejati akan terlahir kembali dari abu tersebut. Sekalipun aku hanya seekor ngengat kecil dan lemah, aku akan berjalan ke dalam api tanpa ragu-ragu. Aku akan melawan takdirku demi satu kesempatan berbanding sejuta di mana aku akan mengalami samsaraku sendiri dan terlahir kembali sebagai burung phoenix yang menyala-nyala. Dan bahkan sekarang, aku bukan lagi seekor ngengat. Saya bukan segel ilahi Empyrean. Jalanku adalah jalan yang akan kujalani sendiri. Dan pilihan yang saya buat, saya tidak akan menyesalinya di masa depan. Andai saja hidup tetap seperti pertama kali kita bertemu. Tiba-tiba, melihat kembali ke sungai waktu, tidak ada yang memenuhi mata kecuali kabut. Saya harus berjuang dalam debu dan kekacauan. Sekalipun aku hanyalah gelombang kecil, aku akan tetap berani bergerak maju. Seng Mei sangat menyadari betapa gigihnya hati seni bela diri Lin Ming, betapa pantang menyerahnya itu. Di masa lalu dia pernah mendesaknya untuk melepaskan semua pemikiran untuk menyelamatkan umat manusia. Pada saat itu, Lin Ming hanya berada di alam Holy Lord. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, dia benar-benar tidak layak disebutkan dibandingkan dengan gelombang besar kehancuran yang akan melanda dunia, dia bahkan tidak akan mampu menimbulkan keributan. Setelah umat manusia binasa, Lin Ming yang kecil dan lemah akan kehilangan perlindungannya. Dia akan tersapu badai yang tak ada habisnya dan kemungkinan besar akan hancur. Tapi Lin Ming tidak menyerah. Dia tiba sendirian di dunia jiwa, mencari aliansi mustahil dengan para spirita. Kemudian dia bertarung di alam dewa utama. Demi secercah harapan, dia pergi ke alam dewa utama untuk mencari jalan keselamatan. Tapi sekarang, Seng Mei hanya bisa melihat punggung orang seperti itu serta darah merah yang menetes darinya. Perubahan macam apa ini? Hati Seng Mei bergetar. Tanpa mengikuti Lin Ming dan mengalami semua ini sendiri, dia tidak pernah menyadari betapa pahitnya perjuangannya. Bertahun-tahun telah berlalu, dia pasti sudah mati.
Saat ini, semua yang terjadi lebih dari 7.000 tahun yang lalu. Dan bagaimanapun juga, melihat kondisi fisik Lin Ming, dia tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Namun meski begitu, Seng Mei terus mengikutinya untuk memastikan dengan matanya sendiri. Dia melihat Lin Ming pergi ke lembah gunung untuk memasuki pengasingan. Seng Mei terkejut melihat bahwa ketika kehidupan Lin Ming mencapai jurang keputusasaan, dia mulai membubarkan seni bela dirinya. Jiwanya yang lemah tidak mampu menahan kekuatan vitalitas darah dan budidayanya. Karena itu, ia hanya memilih untuk menurunkan kultivasinya ke tingkat yang bisa ditahan oleh kekuatan jiwanya. Tidak diragukan lagi, hal ini akan dengan cepat mengurangi sisa hidupnya, dan bahkan membuat tahun-tahun terakhirnya jauh lebih menyakitkan. Tapi dia terus maju tanpa berbalik. Seolah-olah dia ingin memisahkan diri dan membangun kembali dari awal, seolah-olah dia adalah seekor kupu-kupu yang ingin melepaskan diri dari kepompongnya. Bagaimana ini mungkin? Seng Mei menggelengkan kepalanya tak percaya. Jiwanya begitu lemah dan api kehidupannya bagaikan lilin yang tertiup angin. Jika dia menyebarkan budidayanya di sini, maka dia mungkin akan mati di tempatnya. Inilah akhirnya. Mungkin hantu yang dilihatnya bisa bertahan beberapa tahun lagi, dan lembah ini adalah makam terakhir Lin Ming. Semua ini membuktikan bahwa harapan samar yang dia tinggalkan dalam diri Lin Ming adalah sesuatu yang dia lakukan hanya untuk menghibur dirinya secara psikologis atas tindakannya sendiri. Keajaiban bisa muncul di tubuh Lin Ming, namun apa yang dia bayangkan akan terjadi pada Lin Ming bukanlah keajaiban, tapi suatu kemustahilan. Dia menyaksikan Lin Ming membubarkan budidayanya. Pembuluh darah biru menonjol dari dahinya dan dia mulai menyebarkan esensi darah dari pori-porinya. Rasa sakitnya bisa dibayangkan. Meski begitu, Lin Ming tidak menangis kesakitan sekalipun. Ekspresinya tetap sekuat besi, tanpa sedikit pun rasa sakit atau distorsi. Dia menahan rasa sakit itu sendirian, karena dia tidak mau menyerah. Bahkan jika dia didorong ke jalan buntu, Seng Mei tidak cukup kejam untuk ditonton. Dia sudah bisa memperkirakan hasil berikut. Waktu berlalu, melalui rasa sakit yang tak ada habisnya, Lin Ming mengertakkan gigi dan memaksakan diri melewatinya. 1 tahun, 2 tahun. Dengan tubuh yang benar-benar hancur, Lin Ming mengatupkan giginya dan melanjutkan perjalanan. Seorang seniman bela diri yang normal pasti sudah mati karena kesakitan. Tapi keinginan Lin Ming terlalu kuat. Dalam 2 tahun ini, esensi darah yang meluap dari tubuhnya telah mewarnai seluruh gua menjadi merah. Orang bisa melihat darah yang menggumpal di bebatuan. Seng Mei tidak tahu berapa kali dia melihat Lin Ming jatuh ke lantai dalam keadaan kering, berapa kali dahinya meneteskan butiran darah, berapa kali dia menembus bibirnya dengan menggigitnya, seberapa dalam jari kaki dan jarinya, menggali ke dalam tanah berbatu karena bercampur dengan darahnya. Namun, dia tetap tidak menyerah. Keinginan pantang menyerah dalam tulangnya mendorongnya untuk memberikan segalanya. Seng Mei menghela nafas dengan lembut, matanya menjadi kabur. Bab 2153, Anak. Hari demi hari, tahun demi tahun. Lin Ming melanjutkan perjuangannya di dalam gua, bertahan dengan kuat selama 10 tahun. 10 tahun kemudian, Lin Ming sudah menyerupai orang tua di tahun-tahun terakhirnya. Meski punggungnya terasa sepi, namun tetap rileks dan lurus. Namun kini punggungnya bungkuk seiring bertambahnya usia. Wajahnya penuh kerutan dalam dan matanya menjadi suram dan kotor. Seng Mei bisa merasakan bahwa Lin Ming akan segera mati. Langkah kaki dewa kematian mendekat dengan cepat. Sebagai seseorang yang memahami hukum kematian, bagaimana mungkin dia tidak merasakan energi kematian yang memancar dari dalam tubuh Lin Ming. Inilah akhirnya, Seng Mei memejamkan mata, tidak tahan lagi menontonnya. Meski begitu, akal sehatnya terus mengunci segalanya Lin Ming. Dia menyaksikan mata Lin Ming berubah dari kecemerlangan murni menjadi kekotoran, dan kemudian dari kekotoran menjadi ketiadaan. Setelah itu, tubuhnya tidak lagi bergerak dan otot-ototnya yang berhenti berkembang menjadi lumpuh total. Detak jantungnya menjadi semakin lemah setiap kali berdetak, dan gumpalan kecil api jiwanya perlahan menghilang ke dunia. Lin Ming, akhirnya, benar-benar, mati. Pada saat itu, Seng Mei menyadari bahwa laut spiritual Lin Ming telah kehilangan warna. Ia tetap mempertahankan postur duduk bersila. Di saat-saat terakhir hidupnya, di bawah rasa sakit dan tekanan yang luar biasa, dia masih tidak menyerah untuk bergegas menuju secercah harapan yang tidak pernah ada sejak awal. Bagi seorang jenius yang pernah mengguncang langit dan bumi, inilah hasil akhirnya. Di dunia yang lebih rendah, di sebuah gua gunung tandus yang tidak memiliki nama, dia meninggal sendirian. Tidak ada yang tahu legenda besar macam apa yang terkubur di bawah gunung kecil ini. Saat ini, wajah Seng Mei basah oleh air mata. Meskipun dia tahu bahwa Lin Ming telah meninggal, dia masih diam menunggu di sini. Dia terus menunggu, sepanjang waktu merasakan sebagian hatinya sedang digali. Dia bertekad untuk mengingat tempat ini dalam mimpinya. Di masa depan dia akan kembali ke benua tumpahan langit, menemukan bukit gunung tandus ini dan menggali tulang Lin Ming untuk dikuburkan di dunia batinnya sendiri. Tahun demi tahun, Seng Mei menunggu di gua ini. Dia tidak tahu lagi berapa lama dia menunggu di sini. Dia pikir dia sudah menunggu cukup lama, sudah waktunya untuk kembali. Tapi ketika dia berpikir untuk kembali, dia tertegun. Dia ingin kembali, tapi kembali kemana? Ia tersesat, seolah-olah bagian hatinya yang tergali adalah bagian dari jiwanya. Dan karena bagian jiwanya hilang, dia tiba-tiba lupa jalan pulang. Atau,
mungkin tidak ada jalan untuk memulainya. Di dunia yang hebat ini, entah itu 33 surga atau jurang kegelapan, tidak ada tempat yang menjadi keluarga baginya. Apa itu keluarga? Keamanan, kehangatan, kasih sayang. Di dunia ini, adakah tempat yang bisa membuatnya merasa aman? Merasakan kehangatan, merasakan kasih sayang. Dia menghadapi tekanan setiap saat. Dia menghadapi orang-orang yang memendam niat gelap dan jahat terhadapnya, menghadapi faksi yang saling bertarung dan tidak percaya satu sama lain. Dia tidak punya keluarga, tidak ada tempat di mana dia bisa bersantai. Faktanya, tidak ada tempat yang bisa membuatnya merasa nyaman dengan berbaring di gua yang gelap ini, di samping mayat ini. Memikirkan hal ini, Seng Mei merasa sedih. Dia tidak lagi ingin pergi. Dia seperti hantu liar yang sendirian, berkeliaran sendirian, tidak lagi mengingat mengapa dia ada di sini. Yang tersisa dalam ingatannya hanyalah berjaga di tempat ini. Dia sepertinya kehilangan sesuatu yang penting. Tapi mengenai apa itu, dia tidak bisa memikirkannya. Dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Tampaknya tidak ada habisnya, seolah-olah tidak ada akhir yang terlihat. Tapi pada saat santai, dia tiba-tiba melihat cahaya redup yang luar biasa menyala di atas mayat Lin Ming. Cahaya redup itu tampak berkelap-kelip dari sudut sebuah kubus. Dan di kubus itu, segala macam tanda kuno dan mistis muncul. Dan cahaya redup itu sendiri memiliki aura misterius yang tak terlukiskan. Seperti ini, ia melayang di antara alis Seng Mei. Pada saat itu, jauh di lubuk jiwanya, Seng Mei menggigil. Dia sepertinya terbangun dari mimpi buruk. Saat tubuhnya bergetar, alam mimpi di sekelilingnya hancur seperti kaca. Cahaya menyala, pikiran-pikiran compang camping yang tak habis-habisnya melayang di sekelilingnya. Dalam sekejap, Seng Mei kembali ke aula gelap yang luas. Dia meneteskan keringat dingin saat dia mengumpulkan akal sehatnya, pulih dari keterkejutannya. Dia tahu bahwa dia hampir tersesat dalam mimpi itu dan hampir tidak mampu melepaskan diri dari mimpi itu. Itu adalah iblis hati. Segala sesuatu yang dia lihat barusan telah menjadi obsesi yang sangat kuat karena iblis hatinya, dan apa yang dia lihat terus-menerus merobek jiwanya. Tanda yang ditinggalkan Lin Ming dalam ingatannya terlalu dalam. Kehidupan Seng Mei dipenuhi dengan warna abu-abu. Apa yang dia hadapi adalah hidup tanpa harapan. Dan saat ini, tidak ada seorang pun yang mampu menjadi pilar yang menopang Seng Mei, karena siapapun orangnya pada akhirnya mereka akan diambil alih olehnya dan dibuang ke dalam debu. Sebenarnya, dia sangat kesepian. Dia membutuhkan seseorang yang bisa menemaninya. Tapi satu-satunya orang yang bisa menemaninya telah dihancurkan secara pribadi olehnya. Dampak dari iblis hati seperti itu bisa dibayangkan. Ketika seorang seniman bela diri menghadapi iblis hati, pemikiran yang paling menakutkan adalah, dunia mimpi mereka akan lebih baik daripada kenyataan, dan mereka tidak ingin lagi terbangun dari mimpi itu. Begitu itu terjadi, mereka ditakdirkan untuk hilang selamanya. Meskipun Seng Mei telah melewati 9 reinkarnasi dan jiwa ilahinya sangat kuat, dia masih tidak bisa melawan iblis hati seperti itu dan pada akhirnya hampir tersesat di gua itu. Saat dia mengingat mimpi yang tampaknya telah berlangsung selama puluhan tahun, Seng Mei menyadari bahwa dia dapat dengan jelas mengingat segala sesuatu tentang kehidupan Lin Ming. Dia ingat kesulitan, kejatuhan, perlawanan Lin Ming, semuanya adalah ingatan yang jelas yang masih memutar hatinya seperti pisau. Namun di saat-saat terakhir mimpinya, ada kilauan cahaya hitam tak dikenal yang memungkinkannya lepas dari cengkeraman iblis hatinya. Mengenai apa cahaya itu, dia tidak tahu. Dia bahkan tidak tahu apakah percikan cahaya itu benar-benar ada atau tidak. Apakah itu hanya ilusi? Mungkinkah itu ilusi yang dibentuk oleh iblis hatinya? Apa itu tadi? Seng Mei merasa percikan cahaya itu sangat familiar. Dia seharusnya bisa memikirkan tentang apa itu, namun saat dia mencobanya, pikirannya menjadi semakin kabur. Tapi saat ini, saat dia tenggelam dalam pikirannya, hati Seng Mei menjadi dingin. Dia bisa merasakan aura menakutkan mendekat. Dia tiba-tiba mendongak. Dia bisa melihat seorang pemuda berkulit putih pucat dengan mata kotor, yang tubuhnya dipenuhi dengan energi kematian yang kaya. Pemuda ini perlahan muncul dari kegelapan untuk berdiri di hadapannya. Pemuda tua yang menyerupai mayat ini adalah Kaisar Jiwa. Hati Seng Mei menciut. Melihat Kaisar Jiwa, biasanya dia tidak akan terkejut. Tapi mengapa Kaisar Jiwa muncul di adegan ini? Apakah ini mimpi? Atau kenyataan? Dia merasa ingatannya kacau. Meskipun dia baru saja sadar dari mimpinya, dia sepertinya telah melupakan sesuatu yang penting, tapi dia tidak dapat mengingat apa itu. Seng Mei membuka mulut untuk berbicara. Tapi sebelum dia selesai berbicara, Kaisar Jiwa melihat ke perut Seng Mei dan menyeringai kejam. Pada saat itu, seluruh tubuh Seng Mei menjadi sedingin es. Dia tidak takut pada Kaisar Jiwa sejak awal, tetapi ketika dia menyadari sesuatu yang benar-benar mengerikan, dia berdiri tegak, semua darah mengalir keluar dari wajahnya. Kaisar Jiwa mendesak ke depan, selangkah demi selangkah. Seng Mei memucat. Dia mundur, selangkah demi selangkah. Butir-butir keringat berjatuhan dari dahi Seng Mei. Karena saat ini, dia menyadari apa yang mungkin terjadi. Akhirnya, Kaisar Jiwa memaksa Seng Mei terpojok. Dia tersenyum kejam, menunjuk ke perutnya dan berkata, kamu menggunakan kekuatan teratai merah 9 revolusi untuk menyegel anak di perutmu. Apakah Anda khawatir bahwa pertumbuhan anak yang belum lahir itu akan menghilangkan sebagian dari kekuatan totem jurang yang saya tinggalkan di dalam diri Anda, sehingga membuat saya khawatir?
Kamu menyegel janin itu selama 7.000 tahun, dan selain waktu yang kamu habiskan dalam pesona waktu, lebih dari 10.000 tahun telah berlalu. Anda benar-benar memikirkan hal ini dengan baik. Apa yang ingin kamu lakukan? Tentunya kamu tidak cukup naif untuk percaya bahwa kamu akan mampu melahirkan anak ini. Seng Mei mengertakkan gigi, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia diam-diam menelusuri cincin spasialnya, siap mengeluarkan pedang tulangnya. Kamu ingin menolakku? Kaisar jiwa memandang Seng Mei seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Semua yang kamu miliki, aku berikan kepadamu. Metode kultivasi Anda diajarkan oleh saya, namun Anda sebenarnya berpikir Anda bisa memberontak melawan saya. Hahaha. Kaisar jiwa terkekeh dan niat membunuh yang tak terbatas muncul darinya. Kemudian, telapak tangannya jatuh ke perut Seng Mei. Tidak, Seng Mei meraung keras. Pada saat ini, dia seperti induk harimau yang marah atas cedera anaknya, dengan putus asa menyerang Kaisar jiwa. Cahaya hitam dari pedang tulang melompat ke telapak tangan Seng Mei. Kemudian, dia berbalik ke arah Kaisar jiwa dan menebasnya tanpa ampun. Namun, menghadapi pedang ini, Kaisar jiwa hanya mengulurkan dua jari dan dengan mudah menangkap pedangnya. Bab 2154, Mimpi yang terbangun. Pedang ini cukup bagus. Tingkat peningkatan kekuatanmu adalah kejutan yang menyenangkan. Kaisar jiwa tertawa. Pada saat yang sama, medan kekuatan yang mengerikan menyebar darinya. Itu menutupi seluruh tubuh Seng Mei, langsung membekukannya sehingga dia tidak bisa bergerak sedikit pun. Adapun telapak tangan Kaisar jiwa, setelah berhenti sejenak, terus menghantam perut Seng Mei dengan momentum yang tak terbendung. Energi kematian yang bergolak membengkak di bawah telapak tangan Kaisar jiwa, menyebabkan darah di tubuh Seng Mei membeku. Dia berjuang untuk melepaskan diri dari medan gaya, namun... Peng! Suara tumpul bergema, seolah-olah ada sesuatu yang pecah. Seng Mei memuntahkan seteguk darah saat dia terjatuh ke belakang seperti kupu-kupu dengan sayap robek. Pada saat itu, yang aneh adalah dia tidak merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Sebaliknya, dia merasa seolah-olah dalam hidupnya dia telah kehilangan sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang membuatnya putus asa dan putus asa. Semuanya sudah berakhir. Awalnya ini hanyalah mimpi yang mustahil. Seng Mei bisa merasakan kesadarannya kabur. Adapun rasa sakit di perutnya, tidak bisa dibandingkan dengan rasa sakit sekecil apapun yang mendera hatinya. Dia merasa seluruh hidupnya menggelikan. Dia sangat sadar bahwa dari awal sampai akhir, dia hanyalah sebuah alat. Dia ingin meninggalkan sesuatu dalam kehidupan tidak masuk akal yang dia jalani. Dia pernah menaruh harapan pada Lin Ming, tapi Lin Ming sebenarnya secara pribadi telah dihancurkan olehnya. Dia berpikir bahwa tidak akan pernah ada warna lagi dalam hidupnya. Tapi, ketika dia meninggalkan benua tumbuhan langit, meninggalkan 33 surga dan tiba di jurang kegelapan, dia tiba-tiba mengetahui bahwa dia hamil. Ini adalah masalah yang membuat hati Seng Mei benar-benar bingung. Keadaan pikirannya sangat rumit. Dia tidak pernah menyangka akan mengalami hari seperti itu. Dia tidak pernah membayangkan bahwa setelah menyegel hatinya, menjerumuskan dirinya ke dalam kehidupan yang kesepian dan sedih, bersumpah untuk tidak pernah mencemari dirinya dengan perasaan dan emosi yang tidak berguna, akan ada suatu hari di mana dia menjadi seorang calon ibu. Lin Ming dan Seng Mei awalnya adalah ras yang berbeda, jadi kemungkinan dia setelah berhubungan seks sangat rendah. Namun, dia telah meremehkan kekuatan garis keturunan Lin Ming. Kemunculan anak ini membuat Seng Mei bingung harus berbuat apa. Ayah dari anak ini secara pribadi telah dihancurkan oleh ibunya. Terlebih lagi, karena berbagai alasan, tidak mungkin dia bisa memberikan anak ini kesempatan untuk bertahan hidup. Tetapi saat ini Kaisar jiwa kebetulan mengasingkan diri untuk memurnikan jiwa abadi. Seng Mei untuk sementara dapat menjamin keselamatan anak ini. Namun, dia tahu bahwa begitu anak ini benar-benar lahir, hal itu pasti akan membangkitkan tanda dan energi yang ditinggalkan Kaisar jiwa di lautan spiritualnya. Maka Kaisar jiwa pasti tahu apa yang sedang terjadi. Meskipun dia mungkin tidak bisa segera menyusulnya karena dia sedang mengasingkan diri, begitu dia muncul, dia pasti harus menahan amarahnya. Dan anak ini pasti akan mati. Seng Mei pernah berpikir dia bisa membiarkan anak ini menjalani kehidupan fana sepenuhnya. Di Dark Abyss, dia bisa membuka dunia indah seperti dunia dari 33 surga. Dia bisa membeli banyak budak ras kuno, memungkinkan mereka menjadi penghuni dunia ini dan berkembang serta terus hidup. Kemudian, dia bisa membiarkan anaknya lahir. Ia bisa menemani anaknya menatap awan, menyaksikan bunga bermekaran dan layu. Dia bisa memuaskan semua keinginan anaknya dan menjalani kehidupan yang penuh keberuntungan dan kebahagiaan. Mengamati anaknya sejak lahir, dia bisa melihat anaknya tumbuh perlahan, belajar berjalan, menikah dengan seseorang, menua, dan akhirnya meninggal dalam tidurnya. Dia hanya bisa memberi anaknya kehidupan yang singkat, kehidupan yang penuh dan lengkap sebelum Kaisar jiwa meninggalkan pengasingan. Dia bisa membuat anaknya percaya bahwa dirinya adalah makhluk fana, hidup di alam mimpi idealisnya sendiri. Namun, ketika Seng Mei memutuskan untuk melakukan ini, dia ragu-ragu sekali lagi. Dia tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi setelah dia mencurahkan seluruh cinta dan kegembiraannya kepada anak ini, dan apa yang akan tersisa darinya setelah anaknya meninggal. Untuk hidup melalui kenangan, seekor serangga kecil yang hidup di antara dedaunan dan dahan yang layu tidak akan pernah mengetahui keindahan dan keagungan dunia yang sebenarnya.
Jika seseorang ingin melihat semua yang ditawarkan dunia, mereka harus melangkah menuju puncak seniman bela diri. Tetapi karena terlalu banyak belenggu, mustahil untuk menguatkan hati seseorang. Namun, jika seseorang melepaskan semua belenggunya, apa yang tersisa dalam hidup? Saat ini, Seng Mei tersesat dalam keadaan linglung tak berdaya. Dia menyaksikan anak itu tumbuh dalam perutnya setiap hari, dan dia tahu dia tidak bisa duduk diam dan membiarkan hal ini terus berlanjut. Karena itu, dia menutup pertumbuhan anak itu. Ia sulit membayangkan masa depannya, dan ia juga tidak ingin dengan mudahnya mengatur nasib masa depan anaknya. Tetapi jika ini terus berlanjut dan Kaisar Jiwa meninggalkan pengasingan, semuanya akan berakhir dengan tragedi. Seng Mei merasa seolah-olah dia sedang menemui jalan buntu. Apakah dia juga harus kehilangan satu-satunya makanan dalam hidupnya? Mama, kenapa kamu khawatir? Saat Seng Mei tenggelam dalam kebingungan, suara anak yang lemah lembut bergema di telinganya. Suara ini sepertinya menyentuh bagian terlembut hati Seng Mei. Seng Mei gemetar. Dia menundukkan kepalanya dan menatap perutnya, pikirannya bergetar hebat seperti gelombang yang bergejolak. Dia bisa merasakan sedikit gejolak kehidupan yang keluar dari perutnya. Ini adalah anaknya, darah dagingnya. Dalam sekejap, seluruh keyakinan dan kemauan yang telah ia bangun selama puluhan ribu tahun hidupnya seketika runtuh saat mendengar suara lemah dan lembut anak ini. Mama, aku kepanasan sekali. Suara anak itu kabur, seolah-olah sedang kesakitan yang luar biasa. Ada api yang membakarku, aku tidak bisa membuka mataku. Api, dari mana datangnya api? Seng Mei menjadi panik. Dia memeriksa perutnya dengan akal ilahi, dan apa yang dilihatnya membuatnya tenggelam dalam jurang 9 bawah. Ada kekuatan gelap dan tidak menyenangkan di perutnya, seperti api neraka yang membakar habis semuanya. Kekuatan ini menyelimuti anaknya, ingin melenyapkan kehidupan kecil ini. Ini adalah kekuatan yang ditinggalkan Kaisar Jiwa di telapak tangan itu tadi. Tidak, Seng Mei merasa seolah-olah seseorang sedang membelah hatinya dengan kapak. Dia meletakkan tangannya di perutnya, menggunakan kekuatan es dinginnya untuk menetralisir kekuatan jahat Kaisar Jiwa dan melindungi anaknya. Namun, ketika kekuatan es dingin Seng Mei menyentuh api jurang yang mengerikan itu, rasanya seperti butiran salju yang jatuh ke dalam air mendidih, langsung mencair. Kekuatan Kaisar Jiwa terlalu kuat. Dengan kekuatannya, mustahil untuk menggoyahkannya. Perbedaannya terlalu besar. Mama, kupikir aku akan mati. Itu sangat menyakitkan. Tidak, tidak, anakku, Mama akan menyelamatkanmu. Kamu harus bertahan. Kamu harus terus berjuang. Mendengarkan suara anak yang terus melemah, hati Seng Mei sudah hancur berkeping-keping. Dia sendiri membencinya, membenci dirinya sendiri karena lemah. Sungguh konyol apa yang disebut sebagai putri surga yang sombong, sungguh puncak seni bela diri yang menyedihkan, dia bahkan tidak bisa melindungi anaknya sendiri. Mama, aku tidak bisa, bertahan lebih lama, aku sudah lama berada di dalam Mama hingga aku tidak dapat mengingatnya, tapi sebenarnya aku ingin dilahirkan, aku ingin melihat Mama. Ibuku, pasti cantik. Suara anak yang kabur itu terhenti di sini, seperti mimpi yang tiba-tiba hancur. Tangan Seng Mei gemetar dan jiwanya menggigil, tapi, tidak ada lagi suara terkecil yang keluar dari perutnya, tidak ada lagi fluktuasi kehidupan yang paling lemah. Segalanya tampak seolah-olah tidak pernah ada sejak awal. Tidak. Seng Mei memegangi perutnya dengan seluruh kekuatannya. Kukunya menembus daging halusnya dan meneteskan darah. Matanya berubah menjadi merah darah dan rambutnya tersebar, seperti iblis malam. Anaknya telah meninggal. Dalam hidupnya, dia tidak lagi mendapatkan rezeki terakhirnya. Seng Mei mendongak. Dari matanya, 2 aliran air mata merah darah mengalir. Kaisar Jiwa, dia ingin memakan daging mentahnya, meminum darah segarnya. Pada saat itu, Seng Mei membakar seluruh kekuatan jiwanya. Seperti gunung berapi yang meletus, ia menerobos lautan spiritualnya, membentuk badai yang mengerikan. Kaca. Dengan suara sesuatu yang pecah, dalam benak Seng Mei, dia membakar segalanya dengan badai mengerikan yang dibentuk oleh jiwanya. Dia terus-menerus menyerang tanda hitam. Rune hitam ini membentuk jaring cahaya yang memenjarakan badai ini. Namun, retakan tiba-tiba muncul di atas jaring cahaya ini. Rune hitam tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Kakak. Semakin banyak suara retakan memenuhi udara dan rune menjadi semakin redup. Badai ini telah terjadi dan tidak dapat lagi dijinakkan, itu menjadi semakin kuat. Retakan menyebar ke seluruh jaring cahaya, dan kemudian, kekuatan yang dikuncinya tiba-tiba meletus. Peng! Dengan suara ledakan yang keras, kekuatan membengkak ke arah luar. Jaring cahaya dan rune hitam tercabik-cabik. Tanda hitam adalah tanda roh yang telah disegel di lautan spiritual Seng Mei. Tapi saat ini, ia hancur berkeping-keping. Sementara itu, dipisahkan oleh ruang dan waktu yang tak ada habisnya, dalam lautan siksaan jiwa yang kering dan sunyi yang mendidih dengan tulang yang tak terhitung banyaknya. Di atas lautan siksaan ini duduk seorang pemuda pucat dengan rambut seputih salju. Dia duduk di sebuah pulau yang terbentuk dari tumpukan tulang, bermeditasi dengan tenang. Dia memiliki penampilan seperti seorang pemuda, tetapi tubuhnya memancarkan energi kematian yang hanya dimiliki oleh mayat. Ini adalah Kaisar Jiwa 33 Surga. Setelah mencuri jiwa abadi Lin Ming di planet tumpahan langit, dia mengasingkan diri selama hampir 10.000 tahun. Tidak peduli bagaimana gelombang lautan jiwa bergejolak, tidak peduli bagaimana tulang-tulangnya melayang, dia seperti patung batu yang tidak bergerak selama 10.000 tahun. Tapi hari ini,
matanya terbuka lebar. Dia melihat ke suatu tempat di kehampaan, matanya yang kotor berkilat karena keheranan yang mendalam. Bagaimana ini mungkin? Pemuda tua itu berdiri. Rambut seputih saljunya tergerai di punggungnya seperti air terjun, membuatnya tampak seperti hantu. Ekspresinya yang seperti cermin bening yang tidak pernah melihat gejolak emosi yang hebat selama ratusan juta tahun, kini justru dipenuhi rasa takjub dan tidak percaya. Bab 2155, mendapatkan kembali kesadaran. Dia sebenarnya menembus tanda rohku. Dengan kekuatannya, ini seharusnya tidak mungkin. Yang benar adalah, belum lagi Seng Mei, tapi bahkan di seluruh gabungan 33 surga dan jurang kegelapan, tidak ada orang yang mampu menghilangkan tanda roh yang ditinggalkan oleh Kaisar Jiwa. Ini karena tanda roh ini telah mengakar kuat di lautan spiritual Seng Mei. Bahkan jika ada seseorang yang memiliki kekuatan jiwa yang mampu menyaingi Kaisar Jiwa, jika seseorang mencoba dengan paksa membatalkan tanda roh maka hal itu akan menyebabkan lautan spiritual Seng Mei runtuh. Jadi, tanda roh ini hanya bisa ditembus oleh Seng Mei sendiri. Kaisar Jiwa mengulurkan tangan putih tak berdarah, ujung jarinya bersentuhan dengan cepat saat dia dengan cepat menyimpulkan apa yang terjadi. Dia ingin mencari tahu apa kejadian baru ini. Namun anehnya, ia menemukan bahwa ketika ia mencoba menyelidiki masalah ini, usahanya terhambat oleh lapisan kabut yang menghalangi pandangannya sehingga ia tidak dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Kaisar Jiwa mengerutkan kening. Dia tidak suka ada sesuatu yang melampaui kendalinya. Dia menyipitkan matanya dan melihat jauh ke dalam lautan kesengsaraan dan kerangka tak berujung yang melayang di atasnya. Akhirnya, dia duduk kembali dan pikirannya kembali tenang lagi. Meskipun tanda roh yang ditinggalkannya di lautan spiritual Seng Mei telah hancur, selama dia meninggalkan pengasingan maka semua ini tidak akan menjadi masalah. Saat ini, menyempurnakan jiwa abadi sepenuhnya adalah tugas penting yang ada. Adapun Seng Mei, tidak mungkin dia menggunakan periode waktu singkat ini untuk meningkatkan kekuatannya ke tingkat di mana dia bisa lepas dari jangkauannya. Pada saat ini, di makam Dewa Iblis, wujud jiwa Seng Mei telah berubah menjadi putih pucat tanpa sedikit pun darah. Saat dia membakar jiwanya barusan, dia telah meletus dengan kekuatan yang tak terbayangkan yang telah melampaui kultivasinya saat ini dalam beberapa tingkatan. Apa yang seharusnya tidak mungkin terjadi, ternyata terjadi. Di dunia fana, saat terjadi gempa bumi ketika seorang ibu melihat anaknya tertindas di bawah reruntuhan, wanita lembut itu benar-benar bisa meledak dengan kekuatan yang jauh melebihi pria dewasa, mendorong batu-batu yang beratnya beberapa ratus jin untuk menyelamatkan anak mereka. Apa yang baru saja dilakukan Seng Mei juga sama. Inilah kekuatan seorang ibu. Namun, karena dia terlalu memaksakan jiwanya, hal itu membuatnya sangat lemah setelahnya. Selain itu, karena Seng Mei terbenam dalam iblis-iblis hatinya, dengan jiwanya yang melemah, mustahil baginya untuk menahan invasi iblis-iblis hati ini. Dia sudah kehilangan kesadaran. Pada saat ini, di dasar danau pembunuhan, di dalam gua bawah tanah yang dalam, sebuah jurang yang menjulang tinggi berjongkok di dekat mayat. Jurang ini mengulurkan jarinya untuk menembus lengan mayat ini dan perlahan menyerap kekuatan Dewa Iblis. Dampak dari serangan iblis hati tadi sangat mengerikan. Karena Lin Ming memiliki Magic Cube, dia tidak terpengaruh sedikit pun. Dia juga sengaja membiarkan dirinya mengalami serangan jantung iblis. Kalau tidak, dia pasti bisa mempertahankan kesadarannya dari awal hingga akhir. Kemudian, Lin Ming terus tersapu oleh pusaran danau pembunuhan. Setelah terjatuh untuk jangka waktu yang tidak diketahui, dia akhirnya dijatuhkan ke dalam gua bawah tanah yang dalam ini. Di gua bawah tanah ini tidak hanya ada dia, tetapi beberapa jurang maut lainnya yang telah kehilangan kesadaran. Lin Ming menyelidiki mereka dan menemukan bahwa jurang maut ini telah mati. Selama ujian iblis hati, jiwa jurang ini tidak cukup kuat untuk menahannya. Pada akhirnya jiwa mereka meledak berkeping-keping dan lautan spiritual mereka runtuh. Vitalitas darah mereka juga perlahan memudar. Tak lama kemudian, mereka akan menjadi makanan bagi dunia aneh ini. Melihat adegan ini, Lin Ming menghela nafas dengan emosi. Masing-masing jurang ini adalah tiran yang sombong di negerinya sendiri. Namun di makam Dewa Iblis, mereka tidak berbeda dengan umpan meriam. Hanya bisa dikatakan bahwa peringkat makam Dewa Iblis ini terlalu menakutkan. Melalui 33 surga dan jurang kegelapan, gabungan semua alam semesta, ini adalah peringkat tertinggi, dan alam mistik paling menakutkan yang pernah ada. Lin Ming melanjutkan pencariannya. Dia ingin melihat apakah jurang-jurang ini memiliki harta berharga yang mereka tinggalkan, dan saat berada di sana, dia juga bisa menggunakan hukum menelan kelaparan untuk menyerap potongan-potongan kekuatan Dewa Iblis yang masih ada di tubuh jurang-jurang ini sebelum menghilang. Tapi saat ini, tubuh tak sadarkan diri lainnya jatuh ke dalam gua. Peng, suara pendaratan badan ini jauh lebih ringan, itu tidak bisa dibandingkan dengan iblis jurang raksasa yang jatuh ke tanah. Pikiran Lin Ming bergerak, dia mengulurkan akal sehatnya untuk mencari sumber suara itu. Jika keberuntungannya bagus, dia bisa menemukan jurang maut ini saat mereka mati dan kemudian dia bisa menyerap lebih banyak lagi kekuatan Dewa Iblis dari mereka. Namun, ketika Lin Ming menemukan tubuh itu dengan akal sehatnya, dia benar-benar membeku. Orang yang baru saja jatuh bukanlah orang lain melainkan wanita berpakaian hitam, permaisuri jiwa Seng Mei. Seng Mei, apakah dia tahan terhadap dampak dari iblis hati? Pikiran Lin Ming menegang. Setelah menyelidiki dengan akal sehatnya, dia menemukan bahwa napas dan detak jantung Seng Mei masih lemah.
Namun, dia pucat pasi dan bibirnya membiru. Api kehidupannya lemah dan jelas bahwa dia telah memaksakan diri dalam ujian iblis hati tadi. Terlebih lagi, dia masih terbenam dalam hati iblisnya dan belum bangun. Hal ini membuat Lin Ming terkejut. Dampak dari iblis hati memang sangat menakutkan tetapi dia dengan mudah melewatinya menggunakan kubus ajaib. Tetapi bahkan jika dia tidak menggunakan Magic Cube, Lin Ming percaya bahwa dengan jiwa abadinya dia dapat membayar harga tertentu untuk bertahan melalui iblis hati. Di mata Lin Ming, setelah mencapai kesempurnaan 9 reinkarnasi, jiwa ilahi Seng Mei tidak diragukan lagi tangguh. Meskipun dia tidak bisa melewati ujian ini semudah dia seharusnya tetap bisa melakukannya tanpa kehilangan kesadaran. Lin Ming menghilangkan akal sehatnya. Seng Mei yang sudah tidak sadarkan diri tidak bisa menahan perasaan Lin Ming. Perasaan Lin Ming memasuki lautan spiritual Seng Mei tanpa hambatan apapun. Saat Lin Ming melihat pemandangan di lautan spiritual Seng Mei, dia menahan napas. Dia telah menduga bahwa Seng Mei telah menarik jiwa ilahinya secara berlebihan, tetapi dia tidak pernah membayangkan dia telah menarik dirinya sendiri sejauh ini. Seluruh lautan spiritualnya telah mengering lebih dari setengahnya. Dan di langit di atas lautan spiritualnya, awan gelap pekat berkumpul. Di awan gelap ini, setan dan hantu menari dan melolong dengan liar. Ini adalah iblis hati Seng Mei. Tingkat ketangguhan mereka jauh melampaui setan hati Lin Ming sendiri. Seng Mei sebenarnya memiliki iblis hati yang menakutkan. Setiap iblis hati adalah obsesi dan ketakutan terhadap hati Seng Mei, tidak heran dia tidak dapat menahan ini bahkan dengan jiwa dewa 9 reinkarnasinya. Lin Ming menggelengkan kepalanya. Dengan lautan spiritual yang hampir habis dan iblis hati yang begitu kuat, sudah merupakan keajaiban bahwa Seng Mei dapat mempertahankan api hidupnya tanpa mati seperti jurang maut lainnya. Lin Ming berpikir, jika dia tidak segera menyelamatkannya maka kemungkinan besar dia akan tertidur permanen dan tidak lagi terbangun. Dan bahkan jika dia terbangun, lautan spiritualnya akan terluka selamanya. Tapi jika dia menyelamatkannya, dia tidak akan tahu apakah dia akan menjadi musuh atau teman di masa depan. Antara dia dan Kaisar Jiwa pada akhirnya akan terjadi pertempuran. Dan ketika saatnya tiba, apakah Seng Mei akan berpihak pada Kaisar Jiwa? Mungkin Kaisar Jiwa punya metode untuk menahan dan mengendalikan Seng Mei. Pada saat itu, jika dia ingin melawan Kaisar Jiwa, dia mungkin harus lulus ujian Seng Mei terlebih dahulu. Jika demikian, berarti dia hanya mencari buah pahit untuk dimakan sendiri. Tapi saat dia menyaksikan jiwa ilahi Seng Mei secara bertahap melemah, Lin Ming menghela nafas lembut dan membuka medan kekuatan nenek moyang. Setelah menghalangi sekelilingnya, dia mengangkat tangan kanannya dan Magic Cube muncul di telapak tangannya. Seng Mei bisa dianggap telah menyelamatkan nyawanya. Kalau tidak, 7.000 tahun yang lalu, apakah itu Raja Dewa Bulu Melonjak atau Kaisar Jiwa, salah satu dari mereka bisa dengan mudah mengambil nyawanya. Dan bagaimanapun juga, dia harus menyelamatkan Seng Mei terlebih dahulu. Bahkan jika dia menyelamatkannya, dia pasti lemah dan jelas bukan tandingannya. Setelah menyelamatkannya, bisakah dia mendapatkan lebih banyak rahasia Kaisar Jiwa? Namun melakukan hal itu kemungkinan besar akan mengungkap identitasnya sepenuhnya. Jika Kaisar Jiwa telah meninggalkan semacam tanda atau kemungkinan di Seng Mei, maka jika dia menangkap Seng Mei, ada kemungkinan konfrontasinya dengan Kaisar Jiwa akan dialihkan ke waktu yang lebih awal. Situasi saat ini bisa dikatakan penuh dengan seluk-beluk yang rumit. Pada saat ini seorang gadis kecil berpakaian merah muncul dari Magic Cube. Dia dengan penasaran melihat ke arah Seng Mei yang tertidur dan berkata, "Saudara Lin, bukankah ini kakak perempuan dari Akashic Dream Universe?" Itu dia, Lin Ming dengan ringan berkata. Dia dengan lembut menepuk Magic Cube dengan satu tangan dan beberapa rune di atasnya mulai berkilau. Cahaya redup menembus titik di antara alis Seng Mei dan kemudian menutupi langit di atas lautan spiritualnya. Lapisan awan gelap yang merupakan jantung iblisnya mulai mencair seperti salju di bawah sinar matahari di bawah cahaya redup ini. Banyak iblis hati yang menjerit kesakitan dan meraung kesakitan. Mereka ingin terjun ke lautan spiritual Seng Mei untuk bersembunyi, namun pada akhirnya mereka tersapu ke dalam cahaya redup dan berubah menjadi abu. Setelah melenyapkan semua iblis hati, pikiran Lin Ming bergerak dan dia menuangkan sedikit kekuatan jiwa ilahi ke dalam lautan spiritual Seng Mei. Seperti ini, seolah-olah dia telah tidur selama bertahun-tahun dan menunggu momen ini, Seng Mei perlahan dan diam-diam membuka matanya. Bab 2156, Anak Siapa Itu? Lingkungan yang redup dan buram mulai berangsur-angsur menjadi jelas. Apa yang dimasuki Seng Mei adalah gua bawah tanah berwarna abu-abu gelap. Setelah mengalami karakter yang terus berubah dan lingkungan yang tidak dapat diprediksi, Seng Mei tidak dapat membedakan apakah yang ada di hadapannya hanyalah ilusi atau kenyataan. Dalam sekejap, Seng Mei langsung memikirkan sesuatu yang membuatnya berkeringat dingin. Anak saya, Seng Mei berteriak ketakutan dan memegangi perutnya. Dia awalnya tenggelam dalam keputusasaan, tetapi yang membuatnya terkejut adalah setelah menyentuh perutnya, dia dapat dengan jelas merasakan gumpalan fluktuasi kehidupan yang sangat lemah yang sedang disegel. Fluktuasi ini seperti benih yang tumbuh terkubur jauh di bawah tanah. Meski masih muda dan rapuh, ia masih terus tumbuh dengan pesat. Dan pada tunas ini, ada segel tipis yang berfungsi sebagai batu besar, secara paksa menekan pertumbuhannya. Setelah mengalami berbagai macam mimpi, dia merasakan gejolak kehidupan anaknya sekali lagi. Serta segel sedingin es di atas fluktuasi kehidupan itu. Segera, Seng Mei gemetar dan air mata mengalir dari matanya.
Anak saya, itu masih hidup. Seng Mei meraih perutnya saat dia menghela napas sambil terisak-isak. Seluruh emosinya seakan meledak seperti bendungan yang runtuh, meledak pada saat itu juga. Emosi ini telah tertahan selama puluhan ribu tahun. Selama puluhan ribu tahun ini dia bersikap sombong dan angkuh, Dewi sedingin es yang tidak ternoda oleh dosa manusia. Namun saat ini, dia hanyalah seorang wanita tak berdaya yang bersinar sebagai seorang ibu. Dia bisa kehilangan segalanya, atau bisa dikatakan dia tidak pernah punya apa-apa untuk memulai. Tapi, dia tidak bisa kehilangan satu-satunya rezeki dalam hidupnya. Untuk ini, dia bisa membayar berapapun harganya. Anakku, Mama tidak akan menyegelmu lagi, aku tidak akan melakukannya. Gumam Seng Mei. Kata-kata ini datang dari lubuk hatinya yang terdalam. Seolah-olah ada sesuatu yang berubah dalam dirinya, atau mungkin karena dia terlalu memaksakan diri untuk menembus segel kaisar jiwa, jiwanya yang sangat lemah mulai bersinar dengan semua warna pelangi. Cahayanya sangat lemah. Dibandingkan dengan cahaya jiwa Seng Mei ketika dia berada di puncaknya, cahaya ini tidak bisa dianggap banyak sama sekali. Namun, cahaya ini sebenarnya mengandung konsep yang sangat dalam, tak kenal takut dan penuh duri. Meskipun Seng Mei telah sampai pada batas kelemahannya, dalam puluhan ribu tahun terakhir ini, hati seni bela dirinya tidak pernah sekuat sekarang. Namun pada saat itu, hati Seng Mei yang berlinang air mata menjadi sedingin es. Ketika dia baru saja bangun, karena emosinya terlalu bergejolak dan tubuhnya terlalu lemah, dia tidak memperhatikan sekelilingnya sama sekali. Tapi sekarang dia bisa dengan jelas merasakan seseorang di belakangnya. Seng Mei berbalik, matanya pecahan es. Di belakangnya ada jurang besar yang menjulang tinggi yang mengerutkan kening saat dia menatapnya. Matanya diwarnai keraguan dan dia memasang ekspresi aneh saat dia menatap perutnya. Seng Mei tidak pernah menyangka bahwa tindakannya barusan akan terlihat oleh jurang maut ini. Ini membuatnya malu dan marah. Kehamilannya adalah rahasia terbesarnya. Jika hal itu diketahui oleh Kaisar Jiwa, konsekuensinya tidak terbayangkan. Biasanya, jika jurang maut mengetahui masalah ini, Seng Mei pasti akan membunuh mereka untuk menghilangkan kemungkinan petunjuk. Tapi sekarang dia sangat lemah, dan jurang yang berdiri di hadapannya adalah... Itu kamu. Seng Mei kaget. Neraka ini, bukankah dia yang akan dinikahinya? Seng Mei awalnya tidak memiliki kebencian atau permusuhan terhadap tetua ke-9 dari Sekte Eon kuno ini, tapi, setelah bertemu lagi dengan cara seperti itu, Seng Mei menarik napas dalam-dalam. Situasi saat ini telah berubah menjadi yang terburuk. Dia selalu merahasiakan rahasia kehamilannya, mengambil segala tindakan pencegahan yang diperlukan. Karena jurang maut yang tak terhitung jumlahnya ingin menikahinya, dia merasa kesal dan akhirnya bosan dengan masalah ini, dan secara langsung mengusulkan agar jurang maut manapun yang bisa mengalahkannya di batas yang sama akan dipertimbangkan untuk menikah. Usulan ini menghalangi semua pengejarnya. Setiap kali Seng Mei menerima tantangan, dia dengan kejam akan menghajar penantang itu hingga jatuh, melumpuhkan mereka selama 1 atau 2 tahun untuk menjadi contoh bagi semua orang. Dampak dari keputusannya sungguh menakjubkan. Tidak ada seorang pun yang mengganggunya selama beberapa ratus tahun, tetapi siapa yang membayangkan bahwa orang aneh yang mengerikan itu tiba-tiba muncul entah dari mana. Setelah melalui beberapa kesulitan, dia menegosiasikan syarat-syarat tertentu dengan orang aneh yang mengerikan ini, dan bahkan harus menyerahkan halaman-halaman kematian dalam kitab suci. Itu semua agar mereka sepakat menjadi suami istri hanya sebatas nama saja, tidak ada pihak yang mencampuri urusan satu sama lain. Namun setelah semua terselesaikan, jurang maut ini justru mengetahui kehamilannya. Belum lagi apakah dia akan membocorkan berita ini atau tidak, sudah ada masalah berdasarkan hubungan mereka saja. Tidak ada laki-laki yang mau dikhianati, tidak ada laki-laki yang mau menjadi ayah dari anak laki-laki lain. Khususnya, pihak lain ini adalah jurang yang lebih tinggi dengan bakat luar biasa, yang hatinya lebih tinggi dari surga. Jika jurang yang biasanya kasar dan buas menemukan masalah seperti ini, mereka pasti akan mencoba memurnikan janin atau bahkan membasminya dengan keras. Bahkan jika dia tidak terlibat dalam kegilaan yang mematikan, dia mungkin akan menemui tokoh-tokoh tingkat tinggi di Deep King Road dalam kemarahannya. Jika itu terjadi, dampaknya tidak terbayangkan. Seng Mei tanpa sadar menelusuri cincin spasialnya, telapak tangannya sudah basah oleh keringat. Dia terlalu lemah saat ini. Mengabaikan fakta bahwa dia belum mampu mengalahkan Lin Ming di kondisi puncaknya, saat ini dia bahkan tidak bisa bersaing dengan puncak Empyrean. Begitu dia menyerang, dia pasti akan dirusak dengan kejam. Jika jurang maut ini kehilangan akal sehatnya karena amarah, bahkan membunuh anaknya dan memnya mungkin saja bisa terjadi. Tapi menghadapi kewaspadaan dan niat membunuh Seng Mei, Lin Ming sepertinya tidak memikirkan apapun sama sekali. Dia terus memandangi perutnya dengan ekspresi aneh di wajahnya, sesuatu yang mendekati perhatian. Reaksi pertamanya adalah bahwa anak ini jelas bukan anaknya sendiri. Setelah 7.000 tahun, meskipun dia yakin dia telah meninggalkan seorang anak, mereka seharusnya sudah lama lahir. Namun ketika dia mendengar Seng Mei menyebutkan kata-kata seperti, segel, sepertinya pertumbuhan anak ini telah tersegel. Jika ya, maka ini adalah masalah yang sangat menarik. Selain itu, Lin Ming menyelidiki dengan akal sehatnya dan benar-benar merasakan segel di perut Seng Mei. Adapun fluktuasi kehidupan lemah anak itu, mereka telah diisolasi oleh segel itu dan bahkan dia tidak bisa merasakannya. Mungkinkah anak ini miliknya? Lin Ming tidak akan terlalu sentimental atau asyik dengan kasih sayangnya sendiri.
Bagaimanapun, 7.000 tahun telah berlalu, dan siapa yang tahu jika Seng Mei mengalami perubahan dalam kehidupan romantisnya. Anak siapa yang ada di dalam perutmu itu? Lin Ming tidak bisa tidak bertanya, mengabaikan kewaspadaan Seng Mei. Apa pedulimu dengan hal seperti itu? Bagaimanapun, itu tidak ada hubungannya denganmu. Seng Mei menjawab dengan dingin. Pertanyaan Lin Ming tentang ayah anak itu membuatnya waspada. Biasanya dalam situasi seperti ini, seorang pria akan menanyakan pertanyaan ini setelah marah dan kemudian mencari ayahnya untuk menyelesaikan masalah. Meski ayah anak tersebut sudah meninggal, namun masih ada keluarga, teman, tanah air sang ayah. Di masa depan, Dark Abyss akan menyerang 33 surga. Dia tidak bisa mengatakan dengan pasti bahwa jurang maut ini tidak akan menemukan kesempatan untuk membalas dendam. Lin Ming dengan canggung menelusuri hidungnya. Dia juga tahu bahwa menanyakan pertanyaan seperti itu agak konyol. Masalah seperti ini merupakan noda bagi penyihir suci di Jalan Raja Dalam, jadi bagaimana dia bisa memberitahunya? Jika Anda memiliki syarat apapun, Anda boleh mengucapkannya. Dada Seng Mei naik turun. Dia bisa melihat bahwa Lin Ming tidak kehilangan akal sehatnya dan mati-matian menyerangnya, sehingga dia memasang ekspresi dan nada kekalahan. Saat ini, dia bukan tandingan Lin Ming dan dia tidak memiliki kualifikasi untuk menolaknya. Kondisi. Lin Ming mengusap dagunya, tatapannya masih tertuju pada perutnya. Dia ingin menembus segel itu dan menangkap aura fluktuasi kehidupan anak itu. Selama dia bisa merasakan aura ini, dia bisa menilai apakah ini adalah anaknya atau bukan. Namun, demi menutupi kehamilannya, Seng Mei telah menyegel seluruh aura kehidupan anaknya ke dalam perutnya agar tidak ada yang bocor. Jika Lin Ming ingin dengan paksa menerobos segel ini, dia bisa melakukan itu, tapi dia takut tindakannya akan melukai anak itu. Ya, kondisi apapun yang Anda inginkan. Selain tubuhku dan nyawa anakku, kamu dapat meningkatkan kondisi apapun yang kamu inginkan. Jika Anda menginginkan metode kultivasi saya juga dapat menawarkannya kepada Anda. Anda harus tahu bahwa peringkat metode kultivasi saya melampaui tingkat ketuhanan sejati, dan saya juga memiliki 2 set halaman. Awalnya aku hanya memberimu halaman kematian dan bukan halaman kehidupan, tapi jika kamu mau, aku bisa memberikan keduanya padamu sepenuhnya. Seng Mei sudah siap membayar mahal. Lagi pula, tanpa kemampuan untuk melarikan diri, dia tidak memiliki kekuatan untuk menawar. Bab 2157, Bantuan Dewa Setan. Halaman kehidupan. Saya tidak bisa mengatakan saya sangat tertarik dengan hal itu. Lin Ming memandang Seng Mei dengan terkejut. Dia tidak pernah membayangkan Seng Mei akan begitu cemas terhadap anaknya. Hal ini tampaknya menyimpang dari persepsi Lin Ming sebelumnya tentang Seng Mei. Dalam pikiran Lin Ming, Seng Mei yang dia kenal terkadang bisa menjadi emosional, tapi dia masih memiliki ambisinya sendiri. Dan untuk mencapai ambisinya dia bisa mengorbankan beberapa hal. Tapi hari ini, karena anaknya, Seng Mei benar-benar kehilangan ketenangannya. Lin Ming tidak hanya terkejut, tapi kesannya terhadapnya berubah. Lalu apa yang kamu inginkan? Seng Mei dengan waspada menatap Lin Ming, memperhatikan setiap perubahan ekspresinya. Saat ini, dia tidak mendeteksi kemarahan apapun darinya. Mungkinkah jurang maut ini begitu mudah untuk diajak bicara? Aku ingin kamu membuka segel itu dan biarkan aku menyelidiki aura anak itu. Lin Ming dengan tenang berkata sambil terus melihat perut Seng Mei. Jika itu adalah anaknya maka dia pasti bisa mengenalinya setelah merasakan auranya. Apalagi dia akan sepenuhnya bertanggung jawab terhadap anak tersebut. Tapi jika itu bukan anaknya, memikirkan hal ini, Lin Ming menghela nafas dalam hati. Jika anak ini bukan miliknya, maka itulah yang terjadi. Bagaimanapun, derajat musuh mereka hanya akan meningkat. Absurditas ini juga akan berakhir di sini. Dia telah menyelamatkannya dan dia telah menyelamatkannya, semua hutang telah dibayar dan semua orang seimbang. Di masa depan, ketika mereka bertemu, mereka akan menjadi musuh yang bertempur di jurang hidup dan mati. Kamu ingin menyelidiki aura anak itu. Seng Mei tidak pernah membayangkan Lin Ming akan mengajukan kondisi seperti itu. Dia harus membuka segel anaknya cepat atau lambat, tapi melakukannya di makam Dewa Iblis akan menimbulkan banyak masalah. Ini karena di makam Dewa Iblis, juga terdapat Deep Child. Begitu dia menemukannya, ini sama dengan semua yang diketahui oleh Kaisar Jiwa. Seng Mei ragu-ragu sejenak, tapi saat dia melakukannya, suara ledakan keras terdengar, seolah-olah ada sesuatu yang runtuh. Lin Ming dan Seng Mei merasakan hati mereka menjadi dingin. Mereka segera menyelidiki dengan akal sehat mereka. Namun, karena Seng Mei dalam kondisi lemah dia merasa ada sesuatu yang menghalangi akal sehatnya dan dia tidak bisa membedakan apa yang sedang terjadi. Tapi saat ini, Lin Ming sudah mengetahui sumber kebisingan. Dia mengerutkan kening, cahaya dingin bersinar di matanya. Hahaha, saya pikir semua orang telah mati, tetapi saya tidak pernah berpikir 2 orang lainnya akan hidup. Suara liar dan parau bergema, itu adalah putra mahkota banjir besar. Saat ini, hati Seng Mei menegang. Putra mahkota banjir besar keilahian sejati di puncak tengah. Ini buruk, dan, jelas dia telah menemukannya. Apa yang harus dia lakukan? Jantung Seng Mei berdebar kencang. Situasi saat ini terlalu suram. Bahkan jika dia berada di puncaknya, dia tetap tidak akan mampu bersaing dengan putra mahkota banjir besar. Tapi, jika dia bergabung dengan Lin Ming, setidaknya mereka bisa membuat putra mahkota banjir besar sedikit takut pada mereka. Tapi saat ini, hanya Lin Ming yang tersisa.
Dia tidak punya alasan untuk melindunginya sejak awal, dan bahkan jika dia bersedia, dia bukanlah tandingan putra mahkota banjir besar. Saat ini, Lin Ming tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia mengangkat kakinya dan mulai berjalan melewati gua. Arah yang dia tuju adalah menuju ke tempat asal tawa putra mahkota banjir besar. Anda, Seng Mei tercengang. Sebenarnya, keputusan paling alami dan rasional yang seharusnya diambil Lin Ming sekarang adalah meninggalkannya dan melarikan diri sendirian. Jika demikian, maka putra mahkota banjir besar mungkin tidak akan mampu mengejarnya. Bagaimanapun, Lin Ming bukanlah orang yang lemah dan lingkungan serta medan gua bawah tanah ini terlalu rumit dan membingungkan. Tidak ada yang tahu apa yang akan muncul di sini, dan putra mahkota banjir besar mungkin kehilangan jejak Lin Ming. Tentu saja, nasibnya sendiri akan menjadi yang paling tragis dan menyedihkan. Melihat punggung Lin Ming yang menjulang diam-diam bergerak maju melalui gua yang gelap, Seng Mei mengikuti di belakang dengan semua emosi bingungnya. Dia tidak bertanya pada Lin Ming mengapa dia melakukan apa yang dia lakukan, dia hanya diam-diam mengikuti di belakang. Saat mereka berjalan ke depan, Seng Mei melihat beberapa mayat. Mayat-mayat ini adalah jurang maut yang tersedot ke dalam danau bersama mereka. Namun saat ini, kekuatan hidup mereka telah tercekik, sudah jelas mereka telah mati terhadap iblis hati mereka. Adegan ini menyebabkan rasa dingin merambat di punggung Seng Mei. Serangan iblis jantung di danau pembunuhan itu terlalu mengerikan. Dia telah jatuh ke dalam hati iblis 2 kali dan tidak mampu melepaskan diri. Pertama kali adalah ketika dia menyaksikan kematian Lin Ming. Dia telah jatuh ke dalam kesedihan dan tidak lagi ingin meninggalkan gua tempat Lin Ming lewat. Kali kedua adalah ketika anak dalam perutnya dibunuh oleh kaisar jiwa. Pada saat itu dia sudah kehilangan semangatnya dan lebih memilih mati daripada terus hidup. Jika bukan karena cahaya hitam redup aneh yang menyelamatkannya, maka dia mungkin juga akan menjadi mayat di tanah. Bahkan jika dia masih memiliki 1 nafas tersisa, itu hanya masalah waktu sampai lautan spiritualnya runtuh. Memikirkan hal ini, Seng Mei menjadi bingung. Siapa yang menyelamatkannya, dan cahaya hitam apa itu? Melihat punggung Lin Ming, Seng Mei tidak bisa tidak berspekulasi. Neraka yang berjalan di depannya ini telah melewati serangan iblis jantung seolah-olah tidak terjadi apa-apa padanya, seolah-olah dia hanya seorang pengamat yang menyaksikan semuanya. Mungkin jiwanya terlalu tangguh, atau mungkin saja iblis hatinya terlalu lemah. Ini adalah hal-hal yang tidak terlalu ingin diketahui oleh Seng Mei. Pertanyaan kuncinya di sini adalah cahaya hitam itu. Ketika dia bangun, hanya tetua ke-9 yang hadir. Mungkinkah cahaya hitam ini ada hubungannya dengan dia? Saat Seng Mei tenggelam dalam pikirannya, langkah Lin Ming mulai melambat. Tanpa disadari, mereka telah memasuki medan kekuatan yang kuat. Ketika Seng Mei melepaskan akal sehatnya dan tidak dapat segera menemukan apapun, itu juga karena medan gaya ini telah menghalanginya. Seng Mei memandang ke depan dengan penuh perhatian. Kemudian, hatinya tenggelam. Tidak terlalu jauh di depan mereka ada ruang bawah tanah yang sangat luas. Dan di pintu masuk ruang ini berdiri sebuah jurang yang mengenakan baju perang ungu, tangannya disilangkan di punggung dan dia menghadap ke arah mereka. Di depan jurang ini ada tebing besar. Dia membungkuk seolah sedang mencoba melihat sesuatu di bawah tebing. Seng Mei menghilangkan akal sehatnya. Samar-samar, dia bisa melihat bahwa tebing ini memiliki kedalaman 10.000 kaki, dan di bawah tebing itu terdapat lapisan demi lapisan kabut. Tersembunyi di dalam kabut ini adalah relief batu raksasa. Relief batu ini berukuran lebih dari 10 mil dan memiliki ukiran dewa iblis berkepala 3 dan berlengan 6 di dalamnya. Dewa iblis ini memiliki ekspresi yang galak dan mengerikan. Keenam lengannya memegang senjata yang berbeda, dan sepertinya ia adalah penguasa alam semesta. Di belakang dewa iblis ini ada banyak jurang yang lebih tinggi, mereka adalah prajurit di bawah komando dewa iblis. Dan di mulut dewa iblis ada peti mati perunggu yang dibungkus rantai. Peti mati perunggu ini memiliki panjang 20 kaki dan tinggi 10 kaki. Itu dikunci erat dengan rantai tebal dan tidak diketahui apa yang tersembunyi di dalamnya. Medan kekuatan mengerikan yang menyelimuti udara sepertinya berasal dari relief dewa iblis serta peti mati perunggu. Kamu akhirnya tiba, Penatua ke-9 benar-benar pahlawan zaman ini. Dampak iblis hati yang kuat tadi masih belum mampu mempengaruhimu sedikitpun. Saya, sungguh dan sangat mengagumi keterampilan Anda. Terlebih lagi, abisal lapis baja perang ungu perlahan berbalik, memperlihatkan wajah putra mahkota banjir besar. Pada saat ini, putra mahkota banjir besar memegang pedang hantu di tangannya. Bilahnya masih ada di belakangnya saat dia tersenyum pada Lin Ming dan Seng Mei. Apalagi kamu masih berani menghadapiku. Keberanian yang mengagumkan. Saat putra mahkota banjir besar berbicara, cahaya dingin memancar dari matanya. Melihat putra mahkota banjir besar, raut wajah Seng Mei menjadi semakin jelek. Dia awalnya berharap putra mahkota banjir besar telah terluka parah oleh ujian iblis hati. Jika demikian, Lin Ming sendiri yang bisa menghadapinya. Namun kini sepertinya putra mahkota banjir besar tidak mengalami kerugian sama sekali. Situasi ini benar-benar telah berubah menjadi kemungkinan terburuk. Apakah itu putra mahkota banjir besar atau Lin Ming, saat ini kekuatan mereka jauh melebihi miliknya. Dia tidak bisa mengendalikan nasibnya sendiri saat ini. Namun, jika dia harus membuat pilihan siapa yang harus dihadapi, itu pasti Lin Ming. Lagi pula, dari apa yang dia lihat, karakternya tidak terlalu buruk dan dia tidak mencoba mengambil keuntungan darinya saat dia sedang terpuruk. Selain itu,
Ia tampak sebagai individu yang berpikiran terbuka. Meskipun dia telah menghadapi situasi konyol dalam kehamilannya, dia masih belum marah dan bahkan masih mampu mendiskusikan kondisinya. Namun, putra mahkota banjir besar adalah seseorang yang tidak dapat diandalkan oleh Zheng Mei. Dia hanyalah seekor serigala ganas yang memakan orang lain tanpa memuntahkan tulangnya. Dan, dia dikenal sebagai seorang yang menyimpang secara seksual. Jika dia jatuh ke tangannya, konsekuensinya akan mengerikan. Perasaannya saling menguntungkan. Yang mulia putra mahkota juga tampaknya telah melewati hati iblis dengan selamat. Lin Ming tersenyum dengan kesopanan palsu. Dia samar-samar merasakan bahwa setelah melewati dampak iblis jantung danau pembunuh, satu-satunya yang masih hidup di alam mistik ini adalah ketiganya. Ada juga dua dewa sejati tingkat rendah lainnya, tetapi mereka juga telah binasa akibat serangan iblis hati. Ini membuat Lin Ming kaget. Bagaimanapun juga, mereka adalah dewa sejati. Namun, ketika dia memikirkan tentang jumlah dewa sejati 10 miliar tahun yang lalu dan 100 miliar tahun yang lalu dan bagaimana mereka jauh melampaui masa kini, Lin Ming masih sulit menerima ini. Hahaha, metode kultivasi saya awalnya memiliki efek menekan setan hati, dan saya juga memiliki harta roh yang menghalangi setan hati, jadi saya beruntung berhasil melewatinya dengan selamat. Kalau tidak, bahkan jika saya lulus, saya pasti harus membayar harga yang mahal. Bagaimana mungkin aku bisa melakukannya dengan cara yang begitu santai seperti tetua ke-9? Lihat saja, tampaknya Yang Mulia Penyihir Suci pun tidak menganggapnya mudah. Yang Mulia Penyihir Suci tampaknya tidak memiliki banyak kekuatan yang tersisa. Putra mahkota banjir besar tersenyum tipis pada Zheng Mei, tatapannya mengandung nafsu dan keserakahan. Dia pasti telah menyelidiki situasi Zheng Mei dengan akal sehatnya sebelum ini. Justru karena luka parah Zheng Mei dia yakin sepenuhnya akan kemenangannya. Selama dia bisa membunuh Lin Ming, maka terlepas dari peluang keberuntungan di gua bawah tanah ini atau Zheng Mei sendiri, semuanya akan menjadi miliknya. Bab 2158, Melawan Putra Mahkota. Banjir Hitam. Melihat agresi dan nafsu dalam tatapan putra mahkota banjir besar, Zheng Mei menjadi sangat marah. Niat membunuh yang besar muncul dari matanya. Hahaha, putra mahkota banjir besar terkekeh. Tanggapan Zheng Mei menegaskan kecurigaannya bahwa luka di sini sangat dalam dan dia tidak mampu bertarung. Niat membunuhnya tampak sangat kuat, namun tidak memiliki dukungan energi yang paling penting, itu hanyalah gertakan. Memikirkan hal ini, putra mahkota banjir besar menatap Lin Ming dengan kejam, senyumnya melebar. Tanpa Zheng Mei, jika dia menghadapi Lin Ming sendirian maka kemenangan sudah ada dalam genggamannya. Tetua ke-9, kebetulan sekali Anda tiba saat ini. Saya berencana membuka peti mati perunggu ini. Alam mistik yang aneh ini sepertinya memiliki peti mati yang terkubur di dalamnya, dan sekarang kita sudah sampai sejauh ini, bagaimana kita bisa melewatkannya? Saya baru saja menyelidiki area tersebut dan menemukan bahwa tidak ada labirin atau jebakan di sekitar. Namun, peti mati perunggu ini sepertinya disegel dengan formasi susunan dan sulit dibuka dengan cara biasa. Bagaimana kalau kamu dan aku bekerja sama? Putra mahkota banjir besar tiba-tiba mengubah topik pembicaraan, menyiratkan bahwa ia ingin bekerja sama dengan Lin Ming. Lin Ming mencibir dalam hati. Bahkan seorang anak kecil pun tidak akan mempercayai kata-kata seperti itu. Apalagi yang ingin kamu katakan? Maksudku sebenarnya adalah setelah penyelidikan singkat, aku menemukan beberapa karakter samar totem kuno yang diukir pada relief Dewa Iblis ini. Dan, semua karakter samar ini adalah formasi susunan peminum darah. Saya baru saja melemparkan beberapa mayat dan menemukan bahwa energi esensi vitalitas darah dari mayat-mayat itu semuanya diserap oleh bantuan Dewa Iblis. Aku bertanya-tanya, mungkinkah memberi makan bantuan Dewa Iblis itu secara paksa sampai penuh, dan akankah peti mati perunggu itu terbuka? Putra mahkota banjir besar mengusap dagunya saat dia berbicara di sini. Sayangnya, energi esensi vitalitas darah di dalam mayat-mayat ini tidak terlalu kuat. Menurutku vitalitas darah dari jurang yang lebih tinggi mungkin sedikit lebih efektif, bukan? Jadi, saya harus meminta diri Anda yang terhormat untuk membantu saya dan mencobanya. Putra mahkota banjir besar tiba-tiba meledak dengan niat membunuh saat dia selesai berbicara. Perasaan seperti ini seperti meminta seseorang untuk meminjam kepalanya sejenak. Lin Ming menyipitkan matanya. Tatapan tajamnya mengarah ke putra mahkota banjir besar. Dia juga ingin tahu apa yang tersembunyi di alam mistik ini. Alasan dia secara terbuka berjalan ke sini adalah juga untuk menjelajahi hal ini, dan bagi putra mahkota banjir besar, pertempuran di antara mereka sudah tidak dapat dihindari. Tiba-tiba, aura liar dan tirani muncul dari putra mahkota banjir besar. Dia dengan ceroboh berlari ke depan seperti ledakan gunung berapi. Mengaum, dengan teriakan keras, iblis mengerikan berdiri dari belakang putra mahkota banjir besar. Iblis ini melonjak dengan energi neraka yang kental. Itu terbelah, berubah menjadi aliran cahaya yang ditembakkan ke arah Zheng Mei dan Lin Ming. Hati Zheng Mei menegang dan dia meningkatkan kewaspadaannya. Tapi kemudian, dia menyadari bahwa itu bukanlah tujuannya. Sebaliknya, aliran cahaya melewati dirinya dan Lin Ming untuk membentuk segel totem di belakang mereka. Piki-paka, energi yang kuat mengalir di bawah tanah, menyatu dengan poni yang menggelegar. Akhirnya, segel totem memblokir jalan keluar ke area ini. Lin Ming, Zheng Mei, serta putra mahkota banjir besar terkunci di ruang di atas bantuan iblis.
Jika dikatakan bahwa putra mahkota banjir besar hanya mengisyaratkan permusuhannya selama ini, baru saja, setelah menghalangi siapapun untuk melarikan diri dari ruang ini, itu sama seperti dia memamerkan taringnya, ingin menggigit Lin Ming dan leher Seng Mei. Banjir hitam, kamu punya nyali. Apakah menurutmu setelah kamu menyerangku di sini dan pergi, tidak akan ada yang mengetahuinya? Seng Mei dengan tidak tergesa-gesa berkata sambil dengan dingin menatap putra mahkota banjir besar. Hahaha, Yang Mulia sepertinya salah paham. Saya tidak punya niat menyerang Anda. Saya hanya ingin berurusan dengan katak kecil di samping Anda ini. Adapun iblis sucimu, aku bahkan tidak sabar menunggu kita saling menikmati, jadi bagaimana mungkin aku bisa menyakitimu? Yang Mulia adalah kecantikan paling luar biasa di dunia, jauh melampaui siapapun di Dark Abyss dan Anda juga memiliki garis keturunan malaikat kegelapan. Jika kamu bergabung denganku maka aku akan menjadi kaisar kerajaan iblis banjir besar di masa depan, dan kamu juga akan mewarisi Deep King Road setelah Deep tua yang aneh itu mati, dan sementara itu kita bahkan dapat menemukan kesempatan untuk membunuh Deep Child yang merusak pemandangan itu. Maka kita berdua akan menguasai dua pengaruh paling kuat di Dark Abyss. Saat kita bergabung bersama, aku bisa menjadi dewa iblis baru dan kamu bisa menjadi dewi iblis baru. Sejak saat itu, Anda dan saya dapat mengendalikan jurang maut dan membangun dinasti abadi kita sendiri. Kata putra mahkota banjir besar dengan nada menggoda. Jika sebelumnya keinginannya disembunyikan, sekarang semuanya telah terungkap sepenuhnya. Namun kali ini, sebuah tawa memeriahkan suasana. Lin Ming dengan lembut menelusuri cincin spasialnya dan memandang putra mahkota banjir besar seolah-olah dia idiot. Dewa setan baru, sudahkah Anda mencoba bercermin? Apakah kamu pikir kamu memenuhi syarat? Belum lagi kaisar jiwa yang memiliki hubungan mendalam dengan jurang kegelapan serta Deep and Float yang sangat misterius, bahkan Deep Child yang gelap dan tak terduga itu jauh lebih dapat diandalkan daripada putra mahkota banjir besar ini. Jika memang ada dewa iblis baru yang akan muncul suatu saat nanti, pastinya bukan giliran orang ini. Namun, setelah diejek oleh Lin Ming, putra mahkota banjir besar tidak menjadi marah sama sekali. Sebaliknya, matanya bahkan lebih meremehkan saat dia melihat Lin Ming, sama seperti dia melihat orang mati yang berjalan. Seekor katak harus mempunyai pikiran seperti katak. Saat kodok dipelihara bersama, kodok yang paling berisik dan paling bodohlah yang disembelih terlebih dahulu. Karena kamu sangat terburu-buru untuk mati maka biarkan aku membantumu. Saat putra mahkota banjir besar berbicara, otot-ototnya tiba-tiba menonjol keluar. Otot-ototnya seperti ular yang menjalari tubuhnya, mendesis dan melolong. Kemudian, dia melangkah ke depan, kakinya melepaskan poni yang menggelegar saat menyentuh tanah. Tubuhnya yang tinggi dan tangguh meluncur ke depan seperti sambaran petir, cakarnya menghantam kepala Lin Ming. Hati-hati, kekuatan banjir hitam sangat menakutkan. Seng Mei dengan cepat meneruskan transmisi suara ke Lin Ming. Murid Lin Ming menyusut. Menghadapi putra mahkota banjir besar, tidak mungkin dia bisa meremehkan lawannya sama sekali. Ini pasti menjadi lawan yang merepotkan. Lin Ming mengulurkan tangan kanannya. Dari dunia batinnya, kecemerlangan 9 bintang istana Dao terpesona. Astaga, tombak naga hitam yang ditutupi tulang-tulang ganas ditembakkan, menusuk langsung ke arah banjir hitam. Kaca, dengan suara retakan yang keras, putra mahkota banjir besar mengepalkan tangannya dan mengepalkan tangannya. Tinju ini mengubah lintasan serangannya pada sudut yang sulit dipercaya dan menghantam batang tombak naga hitam. Batang tombaknya dipukul begitu keras hingga bengkok. Pecahan tulang berjatuhan. Aku akan mengambil nyawamu. Putra mahkota banjir besar menyeringai dengan kejam. Tangan lainnya melesat ke depan. Seperti pisau algojo, pedang hantu menebas leher Lin Ming. Serangan pedang ini sepertinya mengandung ribuan dan jutaan roh iblis. Roh-roh iblis ini mengaum dengan liar, lolongan mereka menyelimuti dunia. Setiap serangan terjadi dalam percikan cahaya. Mengaum, mengaum, mengaum. Dilihat dari jauh, setiap iblis sangat kuat, penuh dengan niat membunuh yang tak terbatas. Lin Ming menyilangkan tangan di depan dadanya. Dia dengan cepat mundur. Di saat yang sama, kekuatan dewa iblis muncul dari dalam dirinya. Dia menuangkan kekuatan ini ke dalam tombak naga hitam, menyebabkan puluhan ribu lampu tombak bersinar. Lampu tombak ini setebal ember dan sangat tajam. Mereka menari-nari seperti naga banjir yang gila, menembus semua rintangan. Ya, setan terkoyak oleh cahaya tombak ini. Pemandangan itu mengguncang langit dan bumi. Namun, tidak peduli seberapa intens pertempuran antara Lin Ming dan Black Float, gelombang energi masih tidak mampu menghancurkan ruang di sekitarnya. Di sini, tembok, tanah, semuanya dilindungi oleh mantra totem kuno. Saat energinya menabrak mantra, energi itu beriak seperti gelombang sebelum memantul ke belakang. Rebound demi rebound, pertarungan dua master level True Divinity di ruang tertutup ini membentuk badai yang mengerikan. Badai juga menyelimuti Seng Mei. Ditempatkan dalam badai ini, dia pasti harus menahan serangan sembarangan. Seng Mei tanpa sadar melindungi perutnya dengan tangannya. Sosoknya bersinar dan dia terbang menuruni tebing, bersembunyi di lubang ngarai besar di bawah. Di sini, sebagian besar badai sudah melemah. Dengan kekuatannya saat ini, dia pasti bisa menahannya. Saat dia berdiri di antara bebatuan dan melihat Lin Ming yang berada di tengah-tengah pertempuran sengit, kulitnya sangat rumit. Dia tidak pernah berpikir bahwa pria ini akan berani menghadapi putra mahkota banjir besar ketuhanan sejati di puncak tengah. Perbedaannya terlalu besar.
Meskipun Lin Ming tidak dirugikan, dia sebenarnya tahu bahwa putra mahkota banjir besar hanya menyerang dengan santai, dia hanya belum memanfaatkan kekuatannya yang sebenarnya. Bab 2159, 100.000 setan surgawi. Di langit, putra mahkota banjir besar menggenggam pedang hantunya, berdiri tinggi di udara. Dari belakang, puluhan ribu setan melolong saat mereka melemparkan diri ke arah Lin Ming tanpa akhir. Cahaya tombak menyala, setan demi setan ditebang oleh Lin Ming. Namun, meskipun putra mahkota banjir besar sedikit terkejut, dia hanya mencibir dan dengan dingin berkata, sepertinya aku meremehkanmu. Saya pikir 10.000 serangan iblis saya sudah cukup untuk menghadapi Anda, tetapi saya tidak pernah membayangkan Anda dapat memblokirnya. Karena itu masalahnya, biarkan aku membuka pikiranmu sedikit. Saat putra mahkota banjir besar berbicara, dia mulai melepas baju perangnya secara perlahan. Armor perang emas ungu dikupas satu persatu. Ini membuat Lin Ming kaget. Secara umum, dalam pertarungan antar seniman bela diri, masing-masing pihak akan mengeluarkan senjata baru dan kartu tersembunyi. Namun, putra mahkota banjir besar sebenarnya membuang perlengkapan perangnya sendiri. Tapi ketika putra mahkota banjir besar melepas pelindung dada dan pelindung punggungnya, apa yang dilihat Lin Ming membuat kulit kepalanya kesemutan karena menyeramkan. Di bawah baju besi perang berwarna ungu dan emas itu, putra mahkota banjir besar terjerat dalam barisan rantai tipis. Dan rantai tipis ini menembus jiwa-jiwa yang mengerikan dan ganas, berbaris tanpa akhir. Yang terkecil dari jiwa-jiwa ini seukuran sebutir beras, tetapi ada pula yang sebesar kepalan tangan. Beberapa melolong kesakitan dan kesengsaraan dan beberapa lagi meraung marah. Roh iblis seukuran kepalan tangan itu sangat ganas. Mereka tergantung di tubuh putra mahkota banjir besar, mulut mereka terbuka lebar saat mereka dengan seenaknya menggerogoti daging dan darahnya. Setelah melepaskan perlengkapan perang, jiwa-jiwa ini seperti sekawanan harimau lapar yang dilepaskan dari sangkar. Sekarang, harimau kelaparan ini mengarahkan pandangan mereka pada Lin Ming, mata mereka dipenuhi dengan keserakahan dan kelaparan yang tak terbatas. Ini, Seng Mei menghirup udara dingin. Meski putra mahkota banjir besar memiliki tubuh pejuang jurang yang ganas, wajahnya mirip dengan manusia dan bahkan bisa dibilang tampan. Dalam hal penampilan secara keseluruhan, dia hampir tidak bisa dianggap sebagai standar kelulusan. Tapi setelah melepaskan armor perangnya dan memperlihatkan roh iblis di bawah, pemandangan itu membuatnya sulit untuk melihat ke arahnya. Putra mahkota banjir besar ini sebenarnya memiliki begitu banyak roh iblis di balik baju besinya. Seperti ahli serangga beracun yang membesarkan serangga beracun pada daging dan darah mereka sendiri, putra mahkota banjir besar membangkitkan roh-roh iblis ini dengan darah dan dagingnya sendiri. Ini adalah pemandangan yang menjijikkan. Memikirkan selir putra mahkota banjir besar, Seng Mei merasa sulit untuk tetap tenang. Tak terbayangkan betapa tidak manusiawinya penyiksaan yang mereka alami. Hehe, neraka biasa memakai baju besi untuk melindungi diri mereka sendiri, tapi saya berbeda. Kekuatanku, kekuatan jiwa iblis yang kubangkitkan ini terlalu kuat, dan terkadang bahkan aku tidak bisa mengendalikannya. Biasanya, saya harus menggunakan baju besi untuk menyegel jiwa iblis ini. Kamu seharusnya cukup bangga karena aku melepas perlengkapan perangku untuk menghadapimu. Untuk menghadapimu, melepas pelindung punggung dan dadaku sudah lebih dari cukup. Putra mahkota banjir besar mencibir dengan nada menghina. Pedang hantu di tangannya mulai bersinar dengan cahaya merah terang, seolah-olah pemimpin jiwa iblis tersegel di dalam pedang itu dan sekarang mulai bangkit. 100.000 setan surgawi. Harga mahkota banjir besar meraung. Kemudian, dengan tubuh fana seperti sarang iblis, sejumlah besar roh iblis keluar. Untuk sementara waktu, raungan iblis yang mengerikan menutupi langit seperti badai mengerikan yang terjadi di sekitar mereka. Dibandingkan sebelumnya, jumlah roh iblis 10 kali lebih banyak. Dari 10.000 roh sebelumnya, sekarang ada 100.000 roh. 100.000 iblis surgawi ini masing-masing dipenuhi dengan energi neraka yang tidak menyenangkan saat mereka melompat ke Lin Ming. Langit tertutup bayangan setan, tidak mungkin untuk melihat dengan jelas apa yang sedang terjadi. Pada awalnya, cahaya tombak Lin Ming mampu menembus roh-roh iblis ini. Tapi setelah jumlahnya bertambah 10 kali lipat, roh iblis ini sebenarnya mulai menggerogoti lampu tombak. Putra mahkota banjir besar menyatukan kedua tangannya. Hantu pedang hantu raksasa terbentuk, menebas dari langit. Ini adalah serangan yang mengerikan. Meskipun tubuh jurang Lin Ming sangat kuat, di bawah badai ini dia masih merasakan vitalitas darah bergolak dan mendidih di tubuhnya, seolah-olah itu akan ditarik keluar oleh lapisan demi lapisan roh iblis yang tumpang tindih. Keilahian sejati tingkat menengah benar-benar hebat. Lin Ming dengan cepat mundur. Menjadi dewa sejati sudah cukup sulit dan menjadi dewa sejati tingkat menengah bahkan lebih sulit lagi. Selain itu, putra mahkota banjir besar masih memiliki sisa potensi yang sangat besar, dan bahkan mungkin mencapai tingkat dewa sejati di masa depan. Melawan lawan seperti itu, bahkan Lin Ming merasa dirinya berjuang. Melihat gelombang roh iblis yang tumpang tindih, Lin Ming segera mengaktifkan darah asura miliknya. Bang! Dengan ledakan keras, tubuh Lin Ming mulai bangkit dan tumbuh. Paku tulang yang menutupi dirinya menjadi lebih panjang dan ganas, dan mata kuningnya yang dalam tiba-tiba berubah menjadi merah darah. Dari dalam dunia batin Lin Ming, kekuatan jati dirinya meletus. Hantu dewa perang asura bersatu di belakang dirinya yang sebenarnya, dan kekuatan asura mengalir ke dalam avatar iblisnya tanpa syarat. Avatar iblis itu mengangkat tangannya, menggambar sebuah lingkaran. Sebuah roda hitam raksasa muncul dari udara.
Roda Asura, jalan seni bela diri Master Jalan Asura menyimpang ke arah jalan pembantaian. Sekarang, saat roda Asura ini muncul, ia juga mengaum dengan 10.000 setan, penuh dengan niat membunuh Buddha. Secara khusus, Lin Ming sekarang menggunakan kekuatan setan untuk mewujudkan roda Asura. Dalam hal kejahatan, roda Asura bahkan melampaui 100.000 iblis surgawi milik putra mahkota banjir besar. Bang! Api iblis menerangi langit. Saat gelombang roh iblis yang tumpang tindih menghantam roda, mereka meledak menjadi abu. Namun, roda Asura Lin Ming bergetar hebat, sepertinya akan segera pecah. Lin Ming kaget. Putra mahkota banjir besar ini benar-benar tangguh, ini adalah lawan yang dia tidak bisa menunjukkan sedikit pun kecerobohan. Namun kali ini, putra mahkota banjir besar justru lebih terkejut lagi. Tidak apa-apa jika 10.000 serangan iblis tidak mampu menangani Lin Ming, dia hanya menganggapnya karena dia telah meremehkan Lin Ming. Tapi, bahkan 100.000 iblis surgawi setelahnya nyaris tidak diblokir oleh Lin Ming. Hal ini membuat putra mahkota banjir besar tercengang. Penampilannya yang sebelumnya percaya diri kini membeku di wajahnya. Mata putra mahkota banjir besar bersinar dengan cahaya sedingin es. Dia mengangkat armor emas ungu di lengan kirinya dan 10.000 roh iblis keluar. Kemudian, putra mahkota banjir besar meninju dadanya sendiri dan mengeluarkan seteguk darah hitam. Darah hitam ini memercik ke gelombang roh iblis dan diserap oleh mereka. Darah ini adalah sari darah putra mahkota banjir besar. Namun, metode budidaya yang dilatih oleh putra mahkota banjir besar sangatlah istimewa. Setan-setan surgawi ini semuanya dimurnikan secara pribadi olehnya, dan meskipun mereka telah menyerap esensi darahnya, hal itu sebenarnya tidak dapat dianggap sebagai kerugian. Sebaliknya, dia hanya memindahkan esensi darahnya dari tubuhnya untuk sementara waktu ke roh-roh iblis ini. Dari aspek ini, hantu iblis surgawi ini dapat disebut sebagai avatar putra mahkota banjir besar. Sekarang putra mahkota banjir besar mengalihkan lebih banyak kekuatannya ke dalam avatarnya. Namun, tidak peduli bagaimana hal itu dikatakan, di mata Seng Mei adalah kebenaran bahwa putra mahkota banjir besar menggunakan kekuatan esensi darahnya. Bahkan jika dia tidak membakar esensi darahnya, ini lebih dari luar biasa. Menghadapi Lin Ming, Divinity sejati tengah sebenarnya terpaksa menggunakan kekuatan esensi darahnya. Ini sungguh menantang surga. Setelah roh iblis menyerap sebagian esensi darah putra mahkota banjir besar, mereka menjadi lebih kejam dan buas. Mereka melolong ke arah Lin Ming, sekarang sepenuhnya menekan roda Asura. Bang! Dengan ledakan keras, roda Asura hancur berkeping-keping. Energi tak berujung berkumpul, membentuk badai kekuatan iblis yang meluncur keluar. Tubuh Lin Ming bergetar, pelindung tulang di dadanya hampir pecah saat dia terlempar. Peng! Lin Ming menabrak dinding tebing yang bersinar dengan rune. Darah mengalir dari sudut bibirnya. Namun di saat yang sama, putra mahkota banjir besar juga mundur karena badai. Serangannya berhasil melukai Lin Ming, dan meskipun efeknya tidak separah yang diharapkannya, dia akhirnya berhasil merasa sedikit lebih nyaman dengan situasi tersebut. Namun, saat dia menenangkan diri, senyuman jahat di wajahnya membeku. Pecahan roda Asura bercampur menjadi badai energi. Kemudian, seperti hujan senjata tersembunyi, mereka menembak ke arah putra mahkota banjir besar. Putra mahkota banjir besar mendengus dingin. Sebuah pukulan menghancurkan 99% pecahannya, namun beberapa pecahan masih menggores sisiknya dan tenggelam ke dalam tubuhnya. Setiap fragmen berisi konsep hidup dan mati. Kekuatan ini tumbuh tanpa henti dan sulit untuk ditekan. Pada saat yang sama, kekuatannya memusnahkan semuanya dan dengan ceroboh menelan daging dan darah putra mahkota banjir besar. Hal ini membuatnya mustahil untuk sepenuhnya menghilangkan kekuatan pecahan ini. Mata putra mahkota banjir besar menjadi gelap. Kemampuan Lin Ming terlalu aneh dan ganjil, mereka berisi hukum yang menurutnya sangat sulit untuk dipahami. Tapi saat ini, Seng Mei benar-benar tercengang. Untuk menggunakan kekuatan iblis untuk mewujudkan kekuatan hukum Asura, Seng Mei tidak dapat mengenali ini karena dia tidak mahir di dalamnya. Tapi, dengan keakrabannya dengan hukum kehidupan dan kematian, bagaimana mungkin dia tidak bisa memahami hal ini secara nyata? Kurang dari setengah tahun yang lalu dia meminjamkan halaman kematian kitab suci yang sangat esoteris dan kompleks kepada Lin Ming untuk dilihat hanya selama 3 hari. Menurut pendapat Seng Mei, tidak peduli betapa berbakatnya Lin Ming, mustahil baginya untuk memahami apapun melalui periode singkat ini. Dia seharusnya tidak bisa memahami apapun dari mereka. Tapi, dia tidak pernah membayangkan bahwa Lin Ming tidak hanya berhasil memahami sesuatu dari mereka, tapi apa yang dia gunakan sekarang tampaknya hampir merupakan hukum kitab suci yang lengkap. Bagaimana ini mungkin? Bab 2160, Arais Setan Surgawi. Hukum kitab suci dibagi menjadi jalan samsara kehidupan dan kematian. Namun apakah itu jalan kehidupan atau jalan kematian? Bahkan jika seseorang memiliki kitab suci yang lengkap, masih diperlukan waktu meditasi yang lama untuk memahaminya, itu bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dalam beberapa tahun. Tapi sekarang, melihat jurang yang menjulang tinggi ini menggunakan hukum kitab suci, meskipun dalam beberapa hal lebih rendah dari miliknya, perbedaannya tidak banyak. Selain itu, Lin Ming tampaknya memiliki pemahaman uniknya sendiri tentang hukum kitab suci, dan pemahaman ini sangat berbeda dari pemahaman Seng Mei. Saat ini, pikiran Seng Mei sudah kacau balau. Bagaimana tetua ke-9 Sekte Eon kuno ini bisa memahami hukum kitab suci secara menyeluruh?
Seng Mei tidak punya waktu untuk berpikir. Pada saat ini, pertempuran sengit antara Lin Ming dan Putra Mahkota Banjir Besar kembali memanas. Saat ini, Putra Mahkota Banjir Besar tidak lagi menyembunyikan apapun. Tubuhnya meledak dengan cahaya ilahi yang menyilaukan saat dia melepas semua baju besi perangnya. Saat baju perang emas ungu terjatuh, roh iblis di sekitar Putra Mahkota Banjir Besar bergemuruh dengan keras dan iblis surgawi yang tak terhitung jumlahnya meraung saat mereka bergegas maju. Setelah mengerahkan seluruh kemampuannya, jumlah iblis surgawi di sekitar Putra Mahkota Banjir Besar meningkat 2 kali lipat, meningkat menjadi 200.000. 200.000 iblis surgawi berkumpul, membentuk susunan berbentuk roda raksasa. Susunan ini menyerupai totem kuno, dan 200.000 setan surgawi ini membentuk garis besar dan sandi totem ini. Seluruh formasi susunan tampak seluas langit, kekuatan serangan ini tidak ada bandingannya dengan sebelumnya. Melihat arah iblis surgawi ini, kulit Lin Ming berubah bermartabat. Sekarang, ketika pemahamannya terhadap kekuatan iblis meningkat, dia bisa melihat betapa kuatnya formasi susunan ini. Dan saat ini, Seng Mei juga diliputi oleh badai menderu yang dihasilkan oleh pertempuran antara keduanya. Dia menyaksikan arah iblis surgawi terbentuk dan momentum Putra Mahkota Banjir Besar naik semakin tinggi bahkan saat momentum Lin Ming ditekan. Kekuatan Putra Mahkota Banjir Besar meningkat ke tingkat yang baru. Adapun Lin Ming, dia jelas menjadi lebih lemah karena bentrokan sebelumnya. Dalam tindak lanjut yang sangat tidak proporsional ini, terlihat jelas siapa yang lebih lemah hanya dengan sekali pandang. Seng Mei menyaksikan Lin Ming diam-diam memegang tombak naga hitam. Dia ingin membantunya tetapi dia tidak punya banyak kekuatan yang tersisa. Tidak ada yang bisa dia lakukan dalam kondisinya saat ini. Karena dampak dari iblis hati selain kelemahannya saat ini dan amukan badai yang bertiup di mana-mana, dia perlahan merasakan sakit di perut bagian bawahnya. Rasa sakit ini seperti pisau yang menusuk jantungnya. Dia tidak takut terjadi apa-apa padanya, tapi dia takut anak dalam kandungannya akan terluka. Jika ini terus berlanjut maka dia benar-benar tidak tahu konsekuensi apa yang mungkin terjadi. Awalnya, Seng Mei masih memiliki kekuatan totem yang ditinggalkan oleh Kaisar Jiwa. Selama dia menghadapi situasi yang benar-benar mengancam nyawa, dia bisa menggunakan kekuatan ini untuk menghilangkan semua bahaya. Tapi, kekuatan ini perlu diaktifkan oleh tanda roh Kaisar Jiwa. Dalam situasi yang benar-benar mustahil, Seng Mei mengandalkan kekuatan seorang ibu untuk menarik seluruh keberadaannya dan menghilangkan tanda roh Kaisar Jiwa. Sejak saat itu, sementara dia untuk sementara waktu melepaskan diri dari kendali Kaisar Jiwa, dia juga kehilangan kemampuan untuk menggunakan kekuatan Kaisar Jiwa. Namun, Seng Mei lebih memilih mati daripada rela kembali ke bayang-bayang Kaisar Jiwa. Di tengah badai, Seng Mei mencengkeram perutnya dengan erat, jantungnya bergetar. Dia tidak lagi menyembunyikan kartu apapun di lengan bajunya. Jika ada satu hal yang bisa diandalkan di sini, maka itu adalah Lin Ming. Tapi peluang kemenangan Lin Ming adalah terlalu kecil. Jika Lin Ming terbunuh maka dia akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Adapun nasib anaknya, akan lebih tragis lagi. Seng Mei menggigit bibirnya. Dia memandang Lin Ming. Pada saat ini, Lin Ming menggenggam tombak tulangnya dan menghadapi Putra Mahkota Banjir Besar. Karena pelindung tulang di punggungnya telah terbelah akibat serangan ganas itu, darah mengalir keluar, menetes di udara. Melihat warna merah yang mengejutkan ini, campuran emosi muncul di mata Seng Mei. Meskipun Seng Mei tidak bisa menerima, tunangan, ini tidak peduli apapun, pada saat hidup dan mati ini, punggung Lin Ming yang menjulang tinggi telah terukir dalam di hati Seng Mei. Penampilannya garang dan mengerikan dan dia adalah individu yang pendiam dan tidak pernah banyak bicara. Namun, jika dipikir-pikir, Seng Mei ingat bahwa setiap kali dia tidak berdaya atau dalam kesulitan, dia tidak pernah memanfaatkannya saat dia sedang terpuruk, dan malah berdiri di depannya. Inilah akhirnya, raungan Putra Mahkota Banjir Besar membuyarkan lamunan Seng Mei. Pada saat ini, rambut Putra Mahkota Banjir Besar acak-acakan dan wajahnya berubah bentuk. Dia awalnya berpikir bahwa menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengalahkan Lin Ming hanyalah penghinaan terhadap dirinya sendiri. Tapi setelah kegagalan berulang kali dan frustrasi berulang kali, yang ingin dia lakukan hanyalah membunuh Lin Ming tanpa ampun menggunakan kekuatan luar biasa. Mengaum, 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 200.000 setan surgawi berkumpul. Angin dingin menderu-deru saat dunia menjadi gelap. Di antara iblis yang tak terbatas, Putra Mahkota Banjir Besar menebaskan pedangnya ke arah Lin Ming. Pedang ini terkondensasi menjadi satu garis, kekuatannya dikompresi hingga batasnya. Potensi di dalamnya begitu besar sehingga bahkan simbol susunan kuno yang melindungi dinding di alam mistik ini mulai bergetar. Tapi saat ini, roda Asura Lin Ming baru saja dihancurkan dan perlu waktu untuk mereformasinya. Dia menuangkan kekuatan 9 bintang ke dalam tombak naga hitam dan menghancurkannya. Bang! Ledakan energi yang mengerikan meletus ke arah luar. Badai hitam menyelimuti seluruh dunia mistik. Cahaya tombak-tombak naga hitam telah hilang seluruhnya. Mata Lin Ming melebar. Dia dengan cepat mundur, energi keluar dari tubuhnya. Kekuatannya seakan tak ada habisnya. Tombak demi tombak, dia menusukkannya berkali-kali. Ratusan dan ribuan cahaya tombak berkumpul dan menghantam arai iblis surgawi milik Putra Mahkota Banjir Besar. Namun, arai iblis surgawi terlalu kuat. Perbedaan kekuatan antara Putra Mahkota Banjir Besar yang berusaha sekuat tenaga dan Lin Ming yang tidak menggunakan hukum Asura terlihat jelas.
Kaca, cahaya tombak terkoyak. Meskipun Lin Ming baru saja berhasil membubarkan cahaya pedang putra mahkota banjir besar, iblis surgawi yang tak terhitung jumlahnya masih meluncur ke arahnya. Lin Ming memuntahkan seteguk darah. Tubuhnya terjatuh ke belakang saat dia menabrak dinding batu. Pelindung tulang dan sisik di tubuhnya terbelah di banyak tempat. Kedua paku tulang di sikunya juga pecah. Kekuatan Lin Ming telah melemah tidak hanya sedikit dengan tabrakan ini, tapi banyak. Jantung Seng Mei berdetak kencang. Putra mahkota banjir besar menyeringai dengan kejam. Efek dari serangan ini adalah apa yang dia cari. Kamu sudah selesai. Di wajah putra mahkota banjir besar, segel iblis mulai muncul. Ini adalah segel iblis mistik yang hanya dimiliki oleh garis keturunan jurang khusus. Jenis segel ini dapat dianggap sebagai teknik rahasia suatu klan. Setelah menggunakan segel iblis ini, kekuatan putra mahkota banjir besar meningkat sekali lagi. Tubuhnya bergetar karena energi. Suara tanah longsor dan tsunami memenuhi udara, dan langit serta bumi menderu seolah-olah akan terbalik. Aduh, 200.000 iblis surgawi tampak menjadi gila karena mereka menjadi semakin liar. Mata putra mahkota banjir besar meledak dengan niat membunuh. Dia menebas pedangnya ke arah Lin Ming sekali lagi. Dengan serangan pedang ini, tsunami hitam seakan meletus. Ombak naik ke langit, menutupi langit. Sama seperti Lin Ming hendak terkoyak oleh cahaya pedang ini, dia menelusuri cincin spasialnya dan melemparkan lengan kanannya. Lampu perunggu menyala, menjadi semakin besar saat berputar. Ini adalah lonceng perunggu raksasa. Di atas lonceng besar ini, diukir bunga, burung, dan serangga, serta segala macam tanda setan kuno. Melihat lonceng perunggu itu, putra mahkota banjir besar tercengang. Ini adalah lonceng senja Yin Yang dari hantu kembar Yin Yang. Kamu membunuh hantu kembar Yin Yang. Putra mahkota banjir besar terkejut. Hantu kembar Yin Yang adalah tetua asosiasi iblis yang merupakan bagian dari aliansi banjir. Mereka adalah saudara-saudara dan hati serta pikiran mereka terhubung satu sama lain. Mereka tidak dapat dipisahkan dan juga terampil dalam serangan gabungan. Dengan sendirinya, hantu kembar Yin yang tidak terlalu kuat. Namun kekuatan tempur mereka bersama-sama sebenarnya menakutkan. Putra mahkota banjir besar tidak mengetahui bahwa hantu kembar Yin yang telah binasa dan alat ajaib hidup mereka, lonceng senja Yin yang, telah jatuh ke tangan Lin Ming. Tapi sekarang dia takut hantu kembar Yin yang sudah mati. Lonceng senja Yin yang adalah harta roh ketuhanan sejati yang berfokus pada pertahanan. Selain itu, peringkatnya sangat tinggi dan tubuh lonceng yang berat itu sangat sulit untuk dihancurkan. Tapi, tidak mungkin menghentikan serangan pada level putra mahkota banjir besar hanya dengan lonceng senja Yin yang ini. Selain itu, ini adalah alat ajaib milik orang lain dan Lin Ming hanya memilikinya dalam waktu singkat, jadi kekuatan bel yang bisa dia tampilkan pasti terbatas. Anda ingin mengandalkan itu untuk menghentikan saya. Naif sekali. Putra mahkota banjir besar mengabaikan belnya dan terus menebas ke bawah. Dentang. Dengan suara keras, pedang putra mahkota banjir besar menebas Yin Yang Twilight Bell. Lonceng itu mengeluarkan respons yang menggelegar, dan saat cahaya pedang merobeknya, robekan raksasa benar-benar terbentuk di permukaan bel. Loncengnya terlempar karena serangan pedang. Lonceng ini hanya menunda serangan pedang putra mahkota banjir besar selama setengah saat sebelum terus menebas Lin Ming tanpa halangan apapun. 200.000 setan surgawi melolong, membentuk arai setan surgawi untuk mengunci Lin Ming dalam serangan pembunuhan ini. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.